Recording. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga Bapak Ibu selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Ya. Eh apakah suara saya jelas kedengaran? Pak Steven monitor? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Oke, sebelum kita mulai saya mau bacain dulu siapa aja yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Oke, Wikinara Bone siap belajar, oke. Nggak ada suaranya, apakah benar nggak ada suaranya? Kayaknya suaraku udah denger ya, kedengeran ya, oke. Belum mulai Tangerang hadir, oke. Samsiar Bandung hadir, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medan hadir juga, Suryaning sih hadir. Oke, Rasmi hadir. Kemudian Surabaya hadir dan menghadirkan Bu, siap Dr. Mersia. Selamat malam Dr. Mersia. Kemudian Sabalina hadir. Wah, oke, selamat malam. Waalaikumsalam. Suara jelas Bunda. Thank you Pak Eri Utomo ya, Surabaya hadir. Oke. Bu Ririn sudah hilang masuk anginnya. Pak Ati. Alhamdulillah Oma ya. Masuk anginnya udah sembuh gara-gara masuk rekening Oma. Nia Surabaya hadir. Oke, 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 oke. Zainal Palopo hadir juga ya. Yuli Chandra Bali hadir, Jakarta hadir, Bogor hadir ya. Dari sini Bekasi hadir, selamat malam Bu, hadir. Oke, Pekanbaru hadir. Surabaya hadir, masih berapa peserta ini? 85. Yuk, informasikan kembali untuk tim-timnya yang belum bergabung ya. Segera bergabung dan informasikan untuk segera bergabung karena malam hari ini acaranya spesial ya, acaranya spesial. Ya, pematerinya nanti adalah seorang yang luar biasa ya. Beliau adalah orang yang memang benar-benar saya tahu percis ya bagaimana semangat beliau, antusias beliau, keseriusan beliau. Jadi yuk teman-teman segera hadir dan menghadirkan di acara Zoom kita pada malam hari ini karena ini adalah special meeting ya. Lampung hadir, oke. Hadir Jakarta, Tambun hadir, oke. Atau Medan hadir, oke. Trenggalek hadir juga. Romiwati Bangka Belitung hadir, oke. Sumiati hadir. Ipung Linggriati Bali hadir, oke. Malang, oke siap, oke. Baik, Bapak Ibu, kita mulai aja ya. Kita mulai saja acara kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Ririn, saya dari Bekasi. Pada malam hari ini saya akan menjadi moderator untuk Zoom meeting kita malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, ya, malam hari ini kita layaknya podcast ya, karena kita akan ngobrol santai saja ya dengan salah seorang member mitra ya, tapi bukan mitra sembarang mitra ya. Beliau ini adalah mitra yang benar-benar serius fokus menjalankan Wikinara ini sehingga dalam kurun waktu kurang dari 5 bulan beliau sudah bisa meraih mobil Stargazer ya. Nah, Bapak Ibu ya, pastilah Bapak Ibu juga kepingin tahu dong ya seperti apa sih beliau menjalankan bisnis ini, kiat-kiatnya seperti apa sehingga dalam kurun waktu kurang dari 5 bulan beliau sudah bisa mendapatkan mobil Stargazer. Oke, untuk itu ya Bapak Ibu nggak perlu berlama-lama dong ya, karena saya sendiri juga ingin tahu nih ya bagaimana beliau bisa mencapai prestasi yang luar biasa ini. Baik, kita hadirkan Bapak Steven Richard. Silahkan Pak Steven. Halo, Bu Ririn. Halo juga. Terima kasih banyak. Sehat, Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Luar biasa. Aduh. Oke. Di mana Pak Steven? Di rumah? Saya kebetulan tadi habis ada meeting dengan tim di BSD. Jadi ini numpang dulu di salah satu
rumahnya apartemennya mitra saya juga. Saya bilang saya Siap. kalau Bekasi kan lumayan jauh ya Bu Ririn dari sini. Siap, 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 siap. Nah, oke, Pak Steven, ini kan teman-teman juga kepingin banget nih tahu gimana sih ceritanya Pak Steven bisa dalam waktu kurang dari 5 bulan ya bisa Iya. terima mobil Stargazer. Kemudian apa aja sih yang Pak Steven lakukan? Nah, boleh ya Pak Steven malam hari ini kita isi Zoom kita ya spesial meeting ini untuk ya berbagi cerita ya tentang perjalanan Pak Steven dari mulai join ya sampai Pak Steven bisa menjadi peraih mobil Hyundai Stargazer. Oke, Pak Steven silahkan. Oke, terima kasih banyak Bunda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, para mitra Wikinara ya, se-Indonesia ini pastinya udah ada 101 orang di Zoom meeting malam hari ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Steven, saya dari Bekasi. Kebetulan saya satu kota tempat tinggal juga dengan mentor saya yang luar biasa, Bu Ririn. Jadi pada malam hari ini saya diberikan kesempatan gitu ya untuk sharing kepada teman-teman semua, karena memang jujur banyak mitra-mitra dan atau mungkin teman-teman yang belum bergabung bersama Wikinara bertanya juga ke saya, Pak, gimana caranya mencapai Safir dalam waktu 4 bulan? Gimana caranya mendapatkan income ratusan juta di Wikinara dalam waktu yang begitu singkat? Nah, malam hari ini saya mau sharing aja ke Bapak Ibu semua ya, apa sih yang saya lakukan sehingga menjadi seorang Safir juga, menemani Bu Ririn, dan sekarang sudah ada Pak Yohanes juga nih, mentor saya juga yang luar biasa. Jadi kita sudah bertiga sekarang di peringkat tertinggi di Wikinara, yaitu Safir. Baik Bapak Ibu, sebelumnya gini, kita semua memulai di langkah yang sama, oke? Sebelum saya mempunyai banyak mitra, mempunyai banyak tim di Wikinara, sudah pasti ya, saya memulai juga dengan satu di tim kanan, satu di tim kiri. Ya, saya join di Wikinara dari tanggal 5 Januari, seperti Bu Ririn juga, seperti Kak Yohanes, seperti leader-leader yang lainnya. Intinya kita memulai di start yang sama. Oke? Nah, dari awal saya tahu mengenai Wikinara, Bapak Ibu, itu tidak serta-merta juga saya langsung join pastinya. Jadi waktu itu saya diundang Pak Fili, kalau nggak salah tanggal 3 Januari 2024 ya, kurang lebih 6 bulan lalu. Eh, Waktu itu dijelasin mengenai Wikinara. Dan waktu dijelaskan, karena background saya adalah seorang karyawan swasta, saya 12 tahun kerja di perusahaan dari mulai manufaktur sampai multinasional, saya sangat bingung waktu Pak Fili menjelaskan mengenai Wikinara. Karena ini adalah hal baru untuk saya. Pastinya juga untuk Bapak Ibu yang belum pernah berbisnis di network marketing, pasti juga bingung awalnya. Oke? Padahal yang menjelaskan tuh sekaliber Pak Fili gitu loh. Ketua LCC kita yang menjelaskan sudah pasti jelas, sudah pasti lengkap. Oke? Tapi saya masih nggak ngerti. Besoknya saya tanya lagi ke Bu Ririn, saya tanya lagi ke Pak Harno gitu ya. Jadi saya dijelaskan Wikinara tuh seingat saya itu 5 kali Bapak Ibu. Dan lima-limanya itu saya nggak ngerti gitu loh. Sampai saya mikir, aduh, ini otak kok susah banget ya masuk masuk mengenai Wikinara, kok saya masih bingung gitu. Kok bisa ada pairing, kok bisa ada ini itu gitu. Cuman tetap pada tanggal 5 Januari saya putuskan untuk join. Karena saya berpikir Wikinara ini kayak kayak kita mau daftar sekolah. Kalau kita daftar sekolah kan kita daftar dulu baru belajar. Jadi kalau saya belajarin dulu, daftarnya nanti kelamaan Bapak Ibu. Ya, sehingga saya tanggal 5 Januari itu langsung take action, saya ambil kesempatan, saya langsung join. Oke, setelah saya join, saya akan dijelaskan dulu sebelumnya sama Pak Fili. Dan yang penting saya tahu mengenai potensinya dulu, Bapak Ibu. Ya, potensinya kita sudah paham, ini besar, ya, bonusnya besar, dan yang paling penting cukup belanja sekali seumur hidup, dan yang paling penting juga nggak ada yang namanya merugikan kita sebagai mitra. Oke, setelah saya join, saya coba pelajari lebih detail lewat mana? Lewat Zoom. Nah, jadi saya banyak belajar itu dari Zoom, Bapak Ibu. Karena saya nggak mungkin setiap hari juga saya ngerecokin Pak Fili, ngerecokin Pak Firman untuk bertanya terus. Ya, jadi saya belajar dari mana? Dari Zoom. Saya belajar dari YouTube. Saya belajar dari PDF-nya yang dikasih.
Saya ulang terus-menerus dan saya setiap ada Zoom saya pasti ikut ya untuk memperhatikan bagaimana cara presentasinya, bagaimana memahaminya gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya ketemu polanya. Jadi yang kita perlu pahami Bapak Ibu, ya, saya pun menanamkan ke diri saya apa sih keunggulannya Wikinara. Nah, ternyata Wikinara ini punya 4 pilar yang luar biasa, yang mungkin tidak ada di banyak perusahaan. Ya, ini Pak Fili sering bahas, Bu Ririn sering bahas. 4 pilar itu apa aja? Kayak kita bangun rumah kan pilarnya itu udah ada kayak kaki meja gitu. 4, yang kokoh. Ada apa aja? Yang pertama yang saya lihat pasti perusahaannya dulu, sama ownernya. Waktu saya dijelasin sama Pak Fili, saya merasa 50% saya tertarik. Kenapa? Karena ownernya itu jelas, ownernya itu terkenal. Ya, ownernya itu nyata. Oke, Dr. Oki jelas sekali. Bangun Bening Klinik sudah cukup lama, sudah belasan tahun gitu ya. Pak Putra, track record-nya juga jelas. Bu Ina, Bu Dewi, semua jelas. Oke, jadi perusahaannya juga saya lihat, oke, semua legal, dan akadnya jelas, jual beli produk. Oke, setelah itu yang kedua, yang saya lihat itu adalah produknya. Produknya ini bisa dikonsumsi atau tidak, atau istilahnya tuh bisa sering repeat order atau tidak. Kita tahu WikiS itu untuk bersihkan usus. Ya, jadi target marketnya siapa? Target marketnya adalah semua orang yang punya usus. Ya, yang nggak punya usus nggak usah beli, gitu. Jadi saya rasa ini pasti akan laku di pasaran. Oke, setelah produknya yang saya lihat apa lagi? Marketing plan-nya. Ya, marketing plan-nya seperti apa? Apakah ada tutup poin? Apakah saya mesti belanja berkali-kali? Gitu ya. Nah, di Dwi Kinara ini kan kita cukup belanja sekali, kita sudah dapat hak usaha. Nah, makanya saya bilang ini marketing plan ini sangat cakep. Kenapa? Karena bonusnya pun dibayarnya harian. Nah, itu aja dulu yang saya lihat. Ya, jadi sehingga ada pikiran-pikiran kayak, duh, ntar duit saya hilang nggak ya? Ya gimana mau hilang, orang kita dibayar setiap hari gitu kan. Bahkan rewardnya pun yang saya terima sekarang dengan Bu Ririn dan Kak Iyo, itu rewardnya diberikan lebih dulu, dikasih diskon nih ibaratnya. Ya, jadi saya rasa ini sudah kendaraan yang sangat tepat. Dan yang paling terakhir, yang saya mau bahas lebih detail malam hari ini, itu adalah peran support system, yaitu Wiki Academy Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat saya sekarang, dulunya juga saya nggak ngerti apa-apa, serius, bener-bener apa ya, bener-bener polos banget gitu loh. Pertama kali saya undang mitra, saya masih ingat sekali di Bekasi, itu yang bantu saya presentasi itu Pak Harno, suami dari Bunda Ririn. Jadi benar-benar masih nol banget. Saya yang sekarang adalah hasil dari saya mengikuti support system di Wikinara, yaitu Wiki Academy. Ya, kalau dibilang saya dulu bisa ngomong nggak, pastinya nggak juga, apalagi presentasi Bapak Ibu. Ya, bahkan cara mengundang pun saya nggak tahu. Nah, pada kesempatan malam hari ini, ya karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di media sosial atau mitra-mitra di Wikinara, sebenarnya cara suksesnya Bapak Ibu itu semua diajarkan. Diajarkan di mana? Di Wiki Academy Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin ya, mungkin stigmanya network marketing saat ini masih skeptis, masih banyak yang skeptis. Saya pun juga begitu. Even Dokter Oki pun waktu itu cerita ya, itu termasuk orang yang skeptis. Sampai akhirnya diberikan sudut pandang berbeda oleh Bu Ina. Ya, jadi kita berbicara network marketing itu berbicara paradigma juga, sudut pandang. Ada yang lihatnya ini sebuah peluang yang tidak bagus, ada yang lihat ini peluang yang sangat bagus. Nah, kebetulan waktu itu saya melihatnya sebagai peluang yang tengah-tengah lah, biasa-biasa aja. Nggak bagus, nggak juga nggak begitu bagus gitu. Jadi tengah-tengah lah. Nah, akhirnya saya kan belajar. Nah, belajar itu di mana? Di Wiki Academy, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau mau sukses di Wikinara, ya, itu kuncinya adalah plug in ke sistem. Atau ibaratnya bahasa Indonesia itu masuk ke sistem. Masuk ke sistem, saya detailkan lagi. Seperti apa? Contoh saya, waktu awal muasalnya terjadinya saya join Wikinara, saya tuh nggak ngerti apa-apa. Saya nempel ke orang-orang yang memang punya kapasitas untuk menjalankan sebuah bisnis network marketing, ya. Nah, ke siapa aja? Ya saya tahu track recordnya Pak Fili, track recordnya Pak Firman, Bu Ririn, Pak Harno, Kak Yohanes, itu orang-orang yang luar biasa lah Bapak Ibu. Yang saya lakukan apa? Saya nempel, udah itu aja. Ya karena yang saya lihat ya, energi positifnya itu sangat berpengaruh dalam bisnis network marketing. Bagaimana cara kita memandang suatu persoalan, bagaimana kita bisa mendapatkan pikiran yang selalu positif gitu ya. Jadi saya banyak belajar dari mentor-mentor saya.
Contoh waktu itu ada bikin acara di Rocky Roadshow bulan puasa kalau nggak salah di Semarang. Saya tidak ada mitra di sana dan saya tidak ada calon prospekan di sana. Tapi saya tetap datang. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk bonding terus. Jadi kayak layaknya HP, secanggih apapun HP kita, itu kan pasti butuh di-charge. Semahal apapun HP kita. Nah, begitu juga dengan kita nih. Untuk jalankan bisnis ini, kita butuh bonding, kita butuh di-charge terus semangatnya, di-charge terus ilmunya, gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, jadi yang saya lakukan adalah syarat pertama tuh saya nempel sama orang-orang yang memang memiliki kapasitas yang terbukti gitu ya, pernah menjalankan bisnis serupa karena saya ibaratnya masih sangat belajar, jadi saya nempel. Bahkan gaya presentasi saya itu adalah gaya presentasi para mentor-mentor saya. Saking gak kreatifnya Bapak Ibu, sampai jokesnya atau candaannya pun saya ikutin pada saat saya presentasi juga. Gitu. Jadi benar-benar duplikasi karena Pak Fili selalu bilang network marketing sama dengan duplikasi titik. Saya ingat banget itu. Jadi kalau kita mau sukses di bisnis ini, kita harus bisa memberikan contoh pola duplikasi yang mudah ditiru juga. Ya. Jadi kalau dengan kita bisa duplikasi yang mudah ditiru, pasti banyak rekan-rekan tim-tim kita yang bisa menduplikasi apa yang telah kita lakukan, apa yang kita telah kerjakan. Presentasi tidak harus selalu dengan laptop, karena tidak semua orang punya laptop. Ya, makanya Wiki Academy memberikan sebuah alat bantu yaitu flip chart. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung, apalagi mungkin yang baru bergabung dengan Wikinara, ya, segera hubungi para mentor-mentornya, segera bertanya bagaimana caranya saya untuk mengikuti Wiki Academy. Kegiatan apa yang sebentar lagi Wiki Academy selenggarakan. Nah, itu aja dulu. Ya, mesti ikut Zoom, ada yang pertemuan offline, acara-acara gitu ya. Jadi intinya adalah berusaha aktif. Ya, kita yang jemput bola. Karena kalau kitanya diem aja, kitanya nggak merespon, atau mungkin mentor kita ada yang kurang aktif, saya rasa kita akan sulit untuk mendapatkan informasi. Pak Fili selalu bilang, kita di sini itu nggak perlu jadi motivator. Yang kita perlu jadi apa? Provokator, Bapak Ibu. Ya, provokator tuh apa? Ayo ada acara, jangan lupa datang ke tim kita. Ayo ada Zoom, jangan lupa ikut. Saya pun juga sampai saat ini masih ikutin Zoom. Kenapa? Karena setiap pembicara saya tahu punya kelebihan masing-masing. Nah, nanti begitu saya dengerin, oh ada yang bagus nih, saya pakai kata-katanya. Saya pakai lagi, jadi saya mix aja. Gitu, sampai nemu pola presentasi yang bisa diterima oleh mitra-mitra atau calon mitra saya. Gitu, ya. Nah, intinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang pernah ketemu saya, bilang, oh Pak Steven hebat ya, bisa 4 bulan jadi Safir, bisa terima mobil. Sebenarnya sayanya nggak hebat, sebenarnya. Sayanya nggak hebat. Yang hebat siapa? Wikinara dan Wiki Akademinya. Gitu. Pak Fili lagi juga nih pernah bilang, kalau kita mau jadi hebat, kita mesti bisa mencetak banyak orang hebat. Ya, dan itu sudah Wiki Academy lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada yang melihat saya, wah hebat ya bisa dapat mobil dalam waktu singkat, bisa dapat income ratusan juta. Sebenarnya saya ini adalah produk dari kendaraannya Wikinara yang dibantu oleh Wiki Academy sebagai support sistemnya, gitu. Jadi Wikinara ini kendaraannya sudah tepat banget. Kenapa? Karena semuanya itu lengkap Bapak Ibu. Ya, dari A sampai Z itu semua disediakan dan itu lengkap. Bahkan yang nggak ada di tempat lain pun, seperti owner ya, owner kita sangat baik sekali, sangat terkenal, bahkan kalau ketemu tuh benar-benar kayak saudara gitu ya, karena kita adalah suatu saudara di sini, berupa saudara sekarang kita di Wikinara ya. Nah saya lihat memang udah nggak ada gap atau udah nggak ada batas gitu. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung, tenang aja, di Wiki Academy ini Bapak Ibu akan diajarkan. Seperti saya waktu pertama kali join, benar-benar dari nol ya, akhirnya saya mengerti bagaimana cara membuat mimpi atau impian kita tuh apa. Dr. Rocky juga setiap kali ada acara selalu bilang setting goal. Dari mulai yang pendek seperti saya mau lunasin ojol, mau lunasin pinjol gitu ya. Atau saya mau bayar sekolah anak, atau saya mau bayar KPR. Itu mesti detail. Selalu diajarkan seperti itu, setting goal. Sampai setting goal jangka panjangnya seperti apa. Misalkan saya mau punya rumah 3 tingkat gitu ya. Nah, itu mesti spesifik. Harganya sekian. Nah, itu diajarkan semua di Wiki Academy Bapak Ibu. Dari mulai buat apa? Buat membuat impian, dari mulai cara mengundang,
dari mulai cara presentasi, dari mulai cara follow up, sampai sampai kita cara membangun tim gitu ya, menjaga tim kita agar tetap konsisten, itu diajarkan semua di Wiki Academy. Ya, jadi Bapak Ibu yang baru bergabung terutama ya, atau masih yang bingung caranya gimana, segera tanya ke mentor-mentornya dan segera plug in atau segera join ke sistemnya Wikinara, yaitu Wiki Academy. Dengan join di sistem ini, saya yakin lah Bapak Ibu pasti akan mendapatkan sesuatu, ya, entah itu ilmu cara prospek, ilmu cara follow up, itu semua nanti akan diajarkan. Oke, nah terus bagaimana sebenarnya kita menjaga konsistennya? Balik lagi, itu semua tergantung seberapa besar mimpi kita. Tidak ada yang bisa sukses di bisnis multi level ini, network marketing ini, kalau tidak konsisten, Bapak Ibu. Ya, saya memang bekerjanya sangat keras pada saat saya ngotot mencapai Safir. Pada waktu itu, pada saat saya mau mengejar Safir, itu belum ada wacana kalau Safir itu akan diberikan reward berupa mobil. Ya, jadi yang saya tahu apa, kerja aja. Dan berapa kali saya bilang ke tim-tim saya, ya, kalau saya ada pertemuan di Malang, di Surabaya, di Yogyakarta, atau di Magelang, saya selalu bilang, saya ini tidak punya tips khusus bagaimana kita mencapai peringkat tertentu dalam waktu yang cepat. Yang saya tahu, saya ini menerapkan sistem budak, saya bilang. Ya, budak itu gimana? Ya, saya nggak mau dengar apa kata orang. Berapa kali pun saya ditolak, itu hanyalah penolakan biasa. Jangan sampai saya ditolak 2 menit, bapernya 2 minggu, ya. Dan mindset saya tuh jadi sudah kebalik. Di saat saya menawarkan sebuah peluang Wikinara kepada seseorang, kalau orang ini menolak, di mindset saya itu adalah Wikinara ini bukan rezekinya beliau. Ya, jadi bukannya, aduh, saya ditolak nih, bukan rezeki saya hari ini. Oh enggak, di otak saya sudah kebalik Bapak Ibu. Ya, begitu saya menawarkan ke si A ini nggak join, oh berarti Wikinara ini bukan rezekinya si A. Karena kita yang tahu potensi Wikinara ini begitu besar, ya. Kalau waktu saya join dengan Bu Ririn awal-awal itu, kita belum ada orang yang terbukti, karena baru mulai kan. Nah, kalau sekarang ini sudah lebih enak. Kenapa? Karena sudah ada orang-orangnya, dan itu real, nyata. Mobil ini diberikan cash, bukan DP, bukan dicicilin, jadi benar-benar cash Bapak Ibu. Jadi lebih enak untuk Bapak Ibu ibaratnya membranding atau menjual, ya, memang story-story kita yang benar terjadi di Wikinara. Gitu. Jadi kalau saya bilang budak itu ya benar-benar saya nggak mau dengar apapun perkataan orang. Mau dibilang nggak akan sukses gitu ya. Yang penting kita buktikan aja. Gitu. Kita buktikan dengan kita konsisten. Ya, bisnis ini intinya perlu konsisten Bapak Ibu. Di Wikinara itu diamond insya Allah sifatnya pasti. Kenapa? Karena ya eh, di Wikinara ini rewardnya itu tidak ada restart atau nggak ada reset-reset. Jadi akumulasi. Nah, saya sudah tanya ke beberapa mentor-mentor gitu ya, termasuk ke Pak Fili, Pak, kira-kira kalau saya mau menjadi seorang diamond, berapa lama saya butuhkan? Ya, Pak Fili menjawab, rata-rata 2 tahun. Kalau mau ngebut banget, setahun bisa. Ya, saya tanya juga ke orang-orang lain yang memang pernah menjalankan bisnis serupa, begitu dilihat marketing plan-nya, ini 2 tahun selesai, bro, katanya. Jadi bisa, paling lama 3 tahun lah. Ya, dan proyeksinya kan udah jelas. Menjadi seorang diamond, itu udah pahit-pahit ya, pahit-pahit banget saya hitung, itu duit 10 miliar masuk rekening Bapak Ibu. Kira-kira kalau saya bekerja 2 tahun, dapat 10 miliar, uangnya halal gitu ya, jelas, potong pajak, bersih, kenapa enggak gitu. Saya bekerja keras di Wikinara, kalau saya nggak di Wikinara pun, di luar pun juga saya kerja keras gitu loh. Tapi kenapa saya bekerja keras, bekerja mati-matian di Wikinara, karena saya tahu, saya di sini dibayarnya dengan setimpal. Ya, kalau saya masih mau dapat duit, saya mesti bantu tim saya dapat duit. Jadi everybody happy. Oke, nah susahnya bisnis ini Bapak Ibu, susahnya di sini kita nggak punya bos. Oke, bisnis ini adalah bisnis kita sendiri. Jadi kalau misalkan saya waktu kerja di kantor gitu ya, hujan badai pun saya pasti datang ke kantor karena saya punya tanggung jawab. Banjir pun saya terobos, jalan kaki, naik ojek apapun lah. Karena saya punya tanggung jawab dan yang paling penting takut dimarahin bos. Betul ya Bapak Ibu ya, yang masih kerja nih ya pasti kan sama gitu. Nah,
Kalau di bisnis ini Bapak Ibu, kadang baru hujan gerimis aja tuh orang udah nggak datang. Kenapa? Karena nggak ada yang nyuruh kok berkewajiban, ya, berkewajiban, ayo, ayo mesti datang gitu. Itu hampir nggak ada di sini. Karena ini adalah bisnis kita. Jadi kita bisa mencapai impian kita atau tidak, itu tergantung kita. Ya, kita mau menjadi diamond 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu tergantung kita. Tergantung usaha kita. Banyak orang yang join ke network marketing, ya, bilang, aduh saya ini udah coba dan gagal. Tapi coba di refresh lagi deh. Ya, saya tuh mau ketemu dengan orang yang bilang gagal. Nah, saya penasaran. Contoh, saya punya teman si A dan si B. Saya menawarkan si A. Ya, si A bilang, saya nggak mau bisnis network marketing. Udah banyak yang gagal tuh, si B gagal. Nah, padahal nyoba juga belum, baru dengar dari si B. Oke? Nah, saya mau ketemu sebenarnya sama orang tipe yang kayak B ini. Saya mau tahu, kira-kira orang ini gagal, sudah join dengan support sistemnya belum? Atau emang perusahaannya nggak punya support system? Gitu. Saya pengen tahu, gagal ini apakah dia sudah diajarkan cara mengundang? Apakah dia diajarkan cara presentasi? Apakah dia diajarkan cara follow up? Apakah dia diajarkan cara untuk membangun tim? Gitu ya. Jadi saya penasaran, apakah dia sudah kerja keras belum gitu loh. Kadang-kadang kita bangun bisnis, kalau kita ngeluarin uang 2 miliar, pasti kita kerjakan. Kenapa? Karena kita keluar uangnya besar. Nah, di Wikinara ini Bapak Ibu, karena modal yang relatif kecil, banyak orang juga menyepelekan. Oke? Menyepelekan, ya udahlah, aduh malas ya. 250.000, closingnya juga paling dapat 35.000 gitu kan. Jadi banyak orang, ya udahlah nggak apa-apa lah, saya walaupun join 3 juta paket platinum Aerotrip, udah nggak apa-apa lah, ini saya dapat produknya, saya nggak jadi jalan gitu. Padahal baru ditolak 2 kali gitu loh. Nah itu susahnya bisnis ini. Kita nggak punya bos. Jadi yang bisa menggerakkan kita adalah diri kita sendiri. Kenapa saya selalu ikut di acara bootcamp, halal bihalal gitu ya. Saya pasti akan sempatkan waktu untuk ikut, karena sebenarnya yang kita cari adalah hot button-nya, reason-nya, alasannya. Kenapa kita harus jalan di Wikinara? Ya, kalau itu sudah dapat, itu pasti kita jalan dan itu kencang. Auranya beda karena kita sudah yakin, jadi kita yakinkan diri kita sendiri dulu. Itu gaya kita ngomong ke orang pun juga pasti akan beda dengan yang, ya bro ini bagus sih gitu. Nah itu beda, itu masih orang yang ragu-ragu. Orang yang udah yakin, bro ini ada bisnis bagus banget dan saya berpartner dengan bla 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 bla, itu beda intonasinya karena keyakinan dia juga berbeda gitu loh. Ya, banyak juga yang bilang ke saya, Pak Steven, cuman mentor saya ini nggak aktif gitu. Saya berapa kali mencoba minta tolong dibantu, tapi beliau nggak bisa terus. Nggak apa-apa, cari lagi atasnya lagi ada siapa. Sampai ketemu, atau misalkan ke jaringan saya, atau misalkan ke jaringannya Bu Ririn, atau sampai ke Pak Fili. Pak Fili pernah bilang, datang ke Pak Fili, ke Pak Firman gitu loh. Ya, untuk dicarikan solusinya. Jadi yang penting kita ada konsultasi gitu ya. Kalau kita ada mentok sesuatu, konsultasikan. Saya pun juga selalu konsultasi. Ke siapa? Ke Bu Ririn. Bu, kalau gini gimana ya? Pak Harno, Kak Yo, sering teleponan gitu. Karena bisnis network marketing ini adalah bisnis human to human, manusia ke manusia. Jadi yang dijaga memang hubungan antar manusia, Bapak Ibu. Gitu. Ya, apalagi saya sama Pak Philip, Pak Firman itu ya sering WhatsAppan, teleponan gitu. Bahkan makanya perlunya kita circle yang mendukung adalah, contoh, waktu saya menjadi seorang Safir tanggal 1 Juni, saya akan capture, saya kasih ke Pak Fili. Pak Fili, alhamdulillah nih udah Safir gitu kan. Pak Fili jawabnya simpel Bapak Ibu. Kongres ya bro, rencana kapan topas gitu. Saya mikirnya kayak, Pak ini nggak ada 10 detik dulu kita apa namanya merasakan vibes menjadi seorang Safir gitu ya. Ini belum ada 10 detik udah tanya, kongres ya bro, kapan jadi topas. Nah, kalau kita berpikir negatif, Pak Fili ini baru juga Safir, sabar dulu kek. Nah, untungnya saya diajarkan di Wiki Academy untuk berpikir positif. Jadi begitu Pak Fili bilang gitu, saya langsung jawab, Insya Allah Pak, saya kejar tahun ini. Saya bilang, saya usahakan gitu, yang terbaik. Jadi saya nggak akan nurunin gas. Nah itu butuhnya kita berada di komunitas yang tepat. Jadi tim kita itu vendor mentor kita itu mendorong bukan untuk dipaksa untuk kerja keras atau gimana, tapi mendorong untuk mengeluarkan kemampuan kita yang terbaik. Ya, nah jadi Bapak Ibu semua saya harapkan bisa untuk
kita semua bonding ya, kita semua menyatu, kita semua unity di Wiki Academy untuk sama-sama mengejar impian kita gitu. Jadi impian kita tidak sebatas dengan mentor-mentor kita ini aktif atau enggak. Ya, itu yang Pak Fili selalu bilang juga. Berapa kali saya nyebut nama Pak Fili di sini kan? Karena saya masukin ke otak saya Bapak Ibu, gitu ya. Dreams kita, impian kita itu tidak sekedar dari aktif atau tidaknya upline-upline kita. Ya, anak kita mesti bayar sekolah karena saya sudah punya anak nih ya. Jadi saya sudah merasakan gimana rasanya nggak enaknya kita mau bayar sekolah tapi uang pas-pasan. Jadi ya memang mimpi-mimpi kita, kehidupan freedom untuk keluarga kita, mimpi-mimpi istri dan anak-anak saya itu tidak sebatas dari aktif atau tidaknya upline saya gitu loh. Upline saya nggak aktif pun saya tetap berjalan di sini. Karena ini bisnis saya. Ini bukan bisnis mentor saya, bukan bisnis upline saya, bukan bisnis downline saya. Ini bisnis saya gitu loh. Itu yang memacu saya untuk bergerak terus dan menerus. Ya, tipsnya yang terakhir Bapak Ibu, tipsnya ya. Mungkin saya udah terlalu lama juga ya, setengah jam ya. Tipsnya, perbanyak presentasi. Perbanyak home meeting, bukan table talk aja. Kalau table talk itu mungkin ya, saya lihat ya, kalau untuk sekarang ini, karena kita semua masih merintis, mungkin jangan terlalu sering juga. Karena table talk itu kan biasanya di kafe. Kalau ada kafe yang memang bisa kita pakai untuk minum-minum aja itu boleh. Makanya saya biasanya bikin table talk itu jam 2, jam 4 sore, jam 8 malam, yang rata-rata orang sudah makan. Karena ini adalah namanya juga bisnis. Kita menawarkan peluang bisnis. Jadi bukan lagi party atau lagi mau makan-makan, bukan. Ya. Jadi saya rasa perbanyak home meeting. Gitu. Jadi dengan home meeting ini kan kita di rumah itu akan lebih irit budget juga. Ya, kita tinggal sediakan minum, aqua gelas atau mungkin teh atau apa bebas. Ya, cemilannya pun juga bisa kita kontrol lah. Nah, itu yang diperbanyak Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bikin jadwal kerja. Waktu saya memulai Wikinara sampai sekarang pun juga saya masih bikin jadwal kerja. 1 minggu itu saya mau ngapain? Ya, ketemu berapa orang? 1 hari ketemu 2 orang, 3 orang gitu ya. Kayak hari ini saya udah ketemu 3 orang, ini Zoom yang keempat gitu ya, penjelasannya keempat. Jadi saya selalu bikin itu. Gitu. Jadi kalau bisa kita kejar diamond dalam waktu 1-2 tahun, kenapa harus 5 tahun? Kenapa harus 10 tahun? Gitu. Ya, pokoknya intinya adalah konsisten Bapak Ibu. Jangan mudah menyerah. Ya, banyak orang mungkin baru ditolak 1-2 kali, 5 kali gitu ya. Pak Philip pernah bilang ke saya, sebelum ada 100 penolakan, ya, bro pasti udah diamond. Dan Pak Philip bilang juga ke saya, bro, sukses itu ada polanya. Ya, itu awal-awal ingat banget saya. Sukses itu ada polanya dan sukses itu berpola. Jadi kalau bro mau sukses di sini, ya lakukan apa yang sudah orang-orang sukses lakukan. Yang saya lihat siapa ya Bu Ririn gitu loh. Bu Ririn jadi safir 1,5 bulan Bapak Ibu. Nah, kalau Bu Ririn bisa, kan berarti saya juga bisa. Kecuali Bu Ririn makannya beling. Wah, saya nggak berani nirunya gitu loh. Cuma karena Bu Ririn saya lihat, ya manusia seperti kita. Kalau saya, Bu Ririn, Kak Yo bisa, Bapak Ibu semua juga pasti bisa kok. Tenang aja. Ya, karena nggak ada tuh impian yang terlalu besar tuh nggak ada. Yang ada hanya pikiran kita yang terlalu sempit. Gitu. Itu aja Bu Ririn. Mohon maaf kelamaan ya. Sudah Kok setengah jam. kelamaan? Nggak kerasa. Lanjut Om, lanjut. Ya, Masih emang nggak beda kerasa. sih ya. Emang beda. Kalau ngobrol sama Pak Stephen itu auranya benar-benar beda Makasih ya. Bu Ririn. Ya, artinya gini loh teman-teman. Ya, untuk kita bisa capai sapir, kemudian kita bisa dapat mobil ya. Kita memang butuh sebuah proses gitu. Dan prosesnya itu nggak gampang. Benar ya Pak Stephen ya? Betul. Harus harus siap untuk ditolak ya, diremehin, di PHP-in. Kayaknya udah makanan kita sehari-hari deh. Betul, Iya ya. betul, betul. Dan yang paling penting kita harus tetap mau belajar dan juga Betul. kita juga harus mau terus melakukan table talk, presentasi, home sharing karena bagaimanapun juga sekarang ini kalau kita lihat fenomenanya udah beda ya, Om Stephen ya. Fenomenanya beda banget. Apalagi sekarang persaingan semakin ketat seperti itu. Nah, Om Stephen, Siap.
Kapan diamond-nya? Wah, kita usahakan maksimal pokoknya Bu Ririn. Oke, oke, oke. Nah, kayaknya kita mau baca-baca komen nih Om. Banyak sekali komen-komen yang Oh masuk iya, mungkin ya. Sambil iya, iya, sharing iya. ya Om ya. Boleh, Sambil siap. sharing karena kan kita sifatnya ini santai ya. Sersan serius tapi santai. Wah, Asik. oke, ini Stephen Bu Yeni. Selamat malam semua. Pak Stephen, Bu Ririn, malam Bu Yeni. Nana Juwana, Kota Bekasi. Oh, ini Dokter Nana ya. Selamat malam Bu Dokter. Farida Cipinang. Oke, Pak Stephen, ini dari HFM nih, Pak Stephen. Pak Stephen punya sikap yang baik dan berproses action tiap hari dan menduplikasi secara sistem layak dapat reward mobil. Yes, thank Amin. you. Terima kasih, Pak Rudi. Aduh, terima kasih banyak. Ini ada dari Ibu Siti, MLM itu menolong lewat mulut. Yes banget. Yes banget. Karena melalui informasi kita ya, akhirnya kita bisa berbagi peluang terhadap orang lain dan apabila orang lain itu mengambil peluang dan melakukannya dengan fokus, serius, sungguh-sungguh, itu akan bisa menolong orang untuk bisa bangkit. Oke, betul banget Ko Steven dari Pak Erwin. Saya sudah undang nih Pak Steven, yuk kita sikapin yuk. Ini ada Gasper. Gasper itu siapa ya? Saya sudah undang banyak teman-teman yang kebanyakan sudah respon dan mau gabung. Tapi akhirnya ada yang gabung tapi tidak melalui saya, tapi tim lain yang juga di Wikinara. Bagaimana kita bisa berkembang? Kembangkan sayap kita kalau orang-orang yang kita sudah perkenalkan Wikinara malah mereka daftar masuk lewat orang lain juga di Wikinara. Makasih. Artinya sebenarnya orang selama belum gabung itu masih bebas sih ya Pak Steven mau bergabung Betul. kepada siapa. Ya. Apalagi yang namanya Wikinara ini terlalu viral. Terlalu viral itu banyak teman-teman kita yang mungkin melihat dari sosmed atau keaktifannya, akhirnya memilih bergabung dengan orang-orang yang lebih aktif seperti itu. Artinya ya hal semacam itu ya harus kita sikapin dengan ya kita harus lebih aktif lagi, mungkin di sosmednya atau di aktivitas offline-nya seperti itu. Nah, kalau Pak Steven gimana menyikapinya? Iya, benar. Jadi memang eh, kebanyakan orang memang melihatnya ini butuhnya kita branding gitu ya. Jadi itu dalam arti ya kita konsisten bahwa orang taunya Steven itu ya Wikinara gitu. Nah, itu penting. Jadi untuk teman-teman juga kan memang mungkin belum belum ada yang nanya atau belum tertarik, tapi dengan kita konsisten gitu ya, kita konsisten memposting tentang Wikinara, tentang kegiatan kita, itu insya Allah juga orang-orang lihat kok. Wah, nih orang konsisten ya, ini layak nih kita follow. Seperti itu Bu Rin biasanya ya, kalau di dunia Banget. media sosial terutama gitu. Yes. Apalagi kemarin kita sempat belajar sama Papi Putra ya, Pak Steven. Oh, Pak Steven kemarin nggak ngikut Iya, waktu saya kita meet di and pesawat. greet. Ya, kita kemarin ada meet and greet ngobrol santai sama Pak Papi Putra, sama Pak Hendy, kemudian ada Bu Ina dan yang lainnya itu tentang manfaat personal branding di sosial media. Jadi nanti kita akan ada kelas-kelas seperti itu, utamanya untuk teman-teman yang kepingin bisa menguasai digital marketing dan personal branding. Yeay. Karena kita Mantap. punya mentor-mentor yang memang spesialis online nih. Terbukti udah. Yes, betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin ya, yang mungkin ibarat kata udah prospek tapi orang itu belum bergabung ke kita, ya anggap aja belum rezekinya. Mungkin teman-teman harus lebih lebih banyak lagi punya daftar nama untuk prospek lagi ya. Faruk Kortim Jember hadir. Nah, ini ada lagi. Sudah ditolak 2 kali, apakah masih kita tawarkan lagi? Yes, baru ditolak 2 kali. Ya, ya. Baru ditolak 2 kali. Kalau Pak Willy bilang, seandainya kita harus ditolak 1000 kali pun, ya, asal kita bisa diamond, kita akan tetap lakukan ya Om ya. Pilih Pasti, seperti itu. pasti. Oke, jadi kalau baru 2 kali harus lebih banyak lagi kita dapat voucher-voucher penolakan.
Karena Kumpulkan. semakin banyak kita ditolak, itu semakin dekat kita dengan kesuksesan. Bener gitu nggak sih, Om? Amin, itu betul banget, Bu. Lebih sering ditolak akan lebih dekat itu. Benar sekali, benar sekali. Nih, mentornya cuma nyuruh, "Ayo semangat, ayo upgrade, ayo RO," giliran dimintain testimoni produk nggak ada kabar. Cari mentor yang lagi aja, cari yang Cari di atasnya di lagi atasnya ya. lagi. Pasti ada ketemu yang Atau kalau enggak ya, teman-teman bisa, eee, masuk ke Telegramnya Wikinara ya, Om. Apa ya, Om? Lupa aku ya. Eee eee, dari tele atau IG-nya. Banyak kok Ina Wikinara testimoni-testimoni official yang ya. jadi yang nanti coba, cari upline aktif di atasnya ya, kalau memang upline-nya, kurang respon ya. Mmm. Novi, panutan Ko Stephen dan Kak Ririn. Hai, Novi, apa kabar? Tuh, Pak Stephen, tip closing kok buat orang yang pikirannya kolot. Waduh. Tips closing ya untuk orang pikiran kolot. Kalau saya sih diajarin sama Pak Fili begini, orang kolot itu kan pasti ada, ya termasuk ibaratnya ya mungkin zaman eranya papa saya gitu ya. Di sini sih memang sifat kita edukasi, ya kita open mind dalam arti memang ya bisnis network marketing itu yang menurut saya ini yang terbaik. Kenapa? Karena ini kesempatan untuk kita yang mungkin nggak punya modal besar, ya yang mau mengubah uang kecil jadi uang besar, gitu. Nah, sebenarnya kalau yang kolot ini kan kebanyakan itu ngajaknya berdebat, gitu. Nah, kalau Pak Fili selalu ngajarin kita nggak perlu berdebat, gitu. Kita itu walaupun berdebat menang tapi nggak closing juga buat apa katanya, ya. Kalau kita closing, nah baru kita menang, gitu. Jadi memang caranya ya pasti yang pasti open mind dulu, ya. Dengan open mind ini juga kita kan bisa pasti menjelaskan kenapa Wikinara berbeda. Ya, para owner ini kan memang dari awal jelas adanya Wikinara ini memang mau membuat perbedaan. Ya, kenapa yang bisa besar di Indonesia itu malah perusahaan dari luar negeri, bukan dari Indonesia, gitu. Jadi banyak sekali titik poin yang bisa kita sampaikan kenapa Wikinara ini berbeda dari yang lain-lainnya. Itu sih kalau saya. Gimana Bu Daririn? Ada masukan lain kah? Yang namanya closing itu tidak sesimpel yang kita bayangin. Karena yang namanya closing itu ada journey-nya, ada perjalanannya. Ya, jadi kalau kita ngomongin closing, itu kita ngomongin sebuah perjalanan. Di mana ada kita punya daftar nama, kemudian kita prospecting. Nah, dari prospecting ini nanti akan ada dua hal, diterima dan ditolak. Nah, dari diterima dan ditolak ini nanti kita ada follow up. Nah, setelah follow up baru kita ketemu dengan yang namanya closing. Jadi yang namanya closing itu bukan gampang closing, itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah proses untuk menuju closing. Nah, kalau ingin cepat closing gimana? Ya percepat prosesnya. Proses apa? Prospek dari daftar nama, prospek, atau presentasi, kemudian follow up, baru closing. Seperti itu. Mantap. Berproses ya. Berproses. Proses. Yes, benar banget. Karena nggak ada, misalnya ketemu langsung closing itu hampir jarang gitu lah. Karena rata-rata kita harus punya daftar nama dulu yang cukup, kemudian kita lakukan presentasi, setelah presentasi nanti ada reaksi seperti apa, jawabannya ya atau tidak. Kalau yang ya, ya syukur alhamdulillah, tapi kalau yang tidak itu kita butuh follow up lagi. Setelah follow up baru nanti dia akan jadi pengguna atau mau sudah aktif menjadi mitranya. Seperti itu sih kalau closing. Gitu sih, Pak Steven. Siap, mantap Bu. Oke. Kapan Jember Banyuwangi ada WOP ya? Ayo, Pak Faruk dipersiapkan. Kapan? Ya. Mana ya? Mana lagi ya Pak Steven ya? Masih banyak Pak. Coba saya lihat. Ini saya agak kurang Hmm. familiar dengan MacBook nih emang. Oke, oke. Terus berusaha
hanya belum bertemu yang dicari, tetap semangat dan terus mencari. Kekuatan presentasi itu follow up. Yes, benar banget. Jadi kalau kita habis presentasi, memang kita harus follow up. Karena apa? Karena kita tidak follow up, ya orang lain bisa jadi join-nya ke orang lain. Ya, jadi kalau udah presentasi jangan ditinggal. Iya, iya benar-benar. Kekuatannya itu di follow up memang. Betul. Menghadapi tim yang selalu negatif, padahal beberapa kali ikutan Zoom presentasi pembinaan online dan WOP offline. Mungkin ini bagaimana cara menghadapi tim yang selalu negatif. Padahal beberapa kali ikutan Zoom presentasi, pembinaan online, dan WOP offline. Bagaimana Om? Yang pasti gini sih, kalau memang ada yang sudah ikut dan terus negatif, kita perlu tahu juga sih negatifnya ini ke arah mana ya, gitu kan. Misalkan ke arah, Mhm. mungkin banyak orang yang bilang, ini MLM ya, gitu. Itu kan ada cara jawabnya sendiri. Jadi, kayaknya negatifnya ini ke arah yang mana nih? Apakah ini dia kalau dibilang tim, apakah tim ini sudah join, gitu kan? Kalau negatif tapi join itu berarti hebat, gitu kan. Walaupun negatif tapi sudah bisa closing, itu hebat justru. Biasanya kan kalau yang negatif itu memang bener-bener nggak mau ikut sama sekali gitu ya. Bener-bener apa ya, bener-bener ngeblok lah gitu. Ah nggak mau, MLM nggak mau. Atau biasanya banyak orang nanya, ini MLM ya gitu kan. Nah saya diajarkan juga sama mentor saya Pak Reza gitu kan. Cara jawabnya, oh iya Bu, ini MLM. Ibu suka dengan MLM? Tujuannya untuk apa? Untuk menggali gitu loh. Untuk menggali ada kesakitan, bukan kesakitan ya, ada keraguan di mana gitu loh. Apakah sudah pernah join namun gagal gitu kan? Atau negatifnya seperti ini bisnisnya cari-cari orang ya gitu. Saya diajarkan juga sama mentor saya. Oh, saya lebih suka nyari-nyari orang daripada dicari-cari orang. Berarti saya punya utang katanya. Jadi kita perlu tahu juga sih negatifnya ini negatif apa nih. Gitu kali Bu. Yes. Ya, tugas kita hanya menjelaskan ya dan mengarahkan. Tapi kalau memang orang tersebut masih negatif terus, ya mungkin masih ada hal yang harus dikelirkan lagi. Seperti itu, ya. Orang sukses kuncinya jadi pelayan yang baik. Yes, benar banget. Alhamdulillah saya di Magelang Bu dapat mentor Mas Anton yang luar biasa. Yes, benar banget. Mantep pokoknya. Baik, kita prospek ke orang yang belum oke, baiknya kita prospek ke orang yang belum pernah ikutan network atau yang pernah atau sedang jalani networking. Kalau ada teman pebisnis networking lain yang gabung ke tim kita, bagaimana sikap kita? Gimana, Om? Oke, baiknya kita prospek orang yang belum pernah ke marketing atau yang pernah atau yang sedang jalanin ke marketing. Kalau saya memang diajarkan sama mentor saya, salah satu mentor saya juga ini walaupun di perusahaan lain ya, saya respect banget. Beliau mengajarkan ya semua yang bernapas itu adalah target market gitu ya. Jadi nggak boleh tebang-tebang pilih, mau dia belum pernah ikutan, mau dia sudah pernah tapi gagal, mau dia penampilannya nggak menarik gitu. Kalau kata Pak Fili, kita ini jangan jadi cenayang katanya ya. Kayaknya ibu ini nggak bisa join deh karena setiap hari pakai daster gitu kan. Padahal ya siapa tahu saudaranya ada jenderal gitu atau pejabat-pejabat daerah gitu kan. Kalau pejabat daerah sebagai saudara ini mau membantu, bayangin sudah punya masa berapa banyak gitu kan. Tinggal kasih perintah join dia. Jadi kalau menurut saya sih semua lah, semua itu nggak ada apa ya, nggak ada hambatan kita untuk edukasi, nggak ada hambatan kita untuk sekedar sharing kepada rekan-rekan kita. Kalau ada teman pebisnis networking yang lain gabung ke tim kita, bagaimana sikap kita? Ya balik lagi kita mesti memantaskan diri dulu. Kalau saya sih ya, kebetulan di tim saya ada Mas Anton, beliau juga pengalaman networknya sangat luar biasa. Menjadi leadernya Mas Anton ini juga suatu kehormatan, ya. Tapi ya kita juga memantaskan diri gitu. Jangan sampai kitanya tidak memantaskan diri dalam arti kita sebagai seorang leader, leader yang orang yang dulu pernah jadi leader gitu. Jadi ya kita mesti banyak-banyak ambil apa baca buku, banyak-banyak dengar YouTube yang motivasi. Jadi jangan sampai kita kalah upgrade ilmu. Gitu. Itu sih kalau dari saya. Gimana dari Bu Ririn? Yes, benar banget. Kita mau prospek ke siapapun,
nggak ada masalah ya. Kalau misalnya kita ketemu dengan pemain network atau orang yang sudah berpengalaman di bisnis network marketing, ya artinya kita bisa menemukan leader gitu. Tapi kalau kita ketemunya dengan orang-orang yang belum pernah berbisnis di network marketing, artinya kita harus bisa menciptakan leader ya. Perbedaannya di situ. Jadi kalau kita ketemunya dengan pemain network atau orang yang sudah pernah berbisnis di network marketing, maka kita itu ketemu dengan menemukan leader. Tapi kalau kita ya eh, prospeknya dengan orang-orang yang belum pernah bermain di bisnis network marketing, maka kita akan menciptakan leader-leader baru. Makanya pasti kedua hal ini ada plus minusnya dan ada perbedaannya. Nanti kita bisa diskusi lebih ya, dan pastilah ada training-training yang akan menyampaikan materi tersebut ya. Nah, kalau misalnya ada teman pebisnis network lain yang gabung ke tim kita, ya kita terima karena apa? Ya mereka minta gabung masa ditolak sih gitu ya. Ya, sikap kita ya welcome aja ya. Bantu mereka, support mereka ya dengan informasi-informasi yang bisa membantu mereka lebih bisa masif lagi bergerak seperti itu ya. Oke, ini dari Galuh Sumardi. Siap, thanks Bu Ririn dan Ko Steven, keren ilmunya. Sama-sama. Ini ada Saicil. Malam Pak, tanya dong strategi untuk promo ke Gen Z. Gimana nih biar mereka makin yakin, biar psikologisnya bisa sefrekuensi. Gimana Pak? Kebetulan mitra-mitra saya juga banyak yang Gen Z. Ya, salah Betul. satunya ini mitra yang lagi saya tumpangi apartemennya untuk Zoom, namanya Bro Setiawan. Ini lahir tahun 2000, Bu. Ya, jadi benar-benar Hmm. masih ini banget kan, masih sangat muda. Tapi ternyata memang nggak semua, saya lihat ya nggak semua Gen Z itu ya, kan banyak diberitain katanya Gen Z itu ibaratnya lebih rapuh lah gitu ya. Dikit-dikit stres itu kalau saya lihat di TikTok kan banyak itu ya. Padahal saya lihat nggak juga. Ini Bro Setiawan ini salah satu yang petarung juga saya lihat gitu. Jadi kalau untuk buka mindsetnya memang sebenarnya ini kan peluang kita, kalau saya waktu itu sharing ke Bro Awan gitu ya, saya bilang bisnis network marketing ini kan sebenarnya memanfaatkan yang namanya faktor kali gitu ya. Kalau kita hebat, mungkin kita bisa jual satu hari 1.000 produk, tapi kalau kita lagi sakit gimana? Kalau kita lagi jalan-jalan gimana? Berarti tidak ada penjualan. Jadi saya buka mindsetnya seperti itu. Nah, bisnis ini, bro, kita ini cukup menjual satu hari satu produk ibaratnya, tapi kita punya 1.000 tim gitu. Jadi apapun yang terjadi, misalkan ada yang sakit, ada yang mungkin dia jalanin usaha lain, ini tetap berjalan. Jadi kita yang di sini bangunnya aset gitu. Itu sih saya ngomong ke Bro Awan seperti itu dan diterima dengan baik gitu. Yang penting kita sekarang bisnisnya itu jelas, akadnya itu jelas jual beli, jadi aman. Jadi ini cocok banget buat diperjuangin gitu. Kita kerja mungkin kalau di kantoran kayak saya dulu 1-2 tahun saya belum jadi apa-apa. Tapi di Wikinara 4 bulan itu penghasilan ratusan juta gitu loh. Coba deh. Nah, akhirnya dia mau coba belajarin gitu sih kalau saya gitu. Gimana kalau di tim Buririn mungkin ada masukan yang lain, Bu? Yes. Kebetulan banget aku itu timnya itu belum ketemu yang Gen Z gitu loh. Hmm, hmm. Jadi ya aku masih masih rata-rata ya komunitas senior lah ya. Jadi belum ketemu dengan Gen Z. Makanya aku harus belajar juga nih sama Bro Steven ini ya. Kalau ngadepin Gen Z kayak mana. Tapi kayaknya ya kalau aku melihat ya harus dibenerin dulu paradigmanya gitu. Bahwasanya sebenarnya network marketing atau multi level marketing ini adalah salah satu cara atau strategi pemasaran produk maupun jasa gitu. Nggak ubahnya dengan digital marketing dan lain sebagainya. Artinya eh, ini sebenarnya hanyalah salah satu teknik pemasaran ya, yang mempunyai leverage atau daya ungkit yang lebih tinggi dibanding teknik pemasaran yang lainnya. Cuman kan selama ini yang ada di mindset dari generasi Gen Z ini kan mereka online kayak gitu. Sedangkan yang saya tahu ya, yang namanya online itu lumayan rapuh gitu. Bondingnya itu kurang. Makanya di Wikinara ya bersyukur banget ya edukasi online offline-nya jalan sehingga
orang-orang yang mungkin bisa melakukan prospecting, perekrutan, pembinaan melalui online bisa dipadukan dengan offline sehingga akan semakin kuat lagi komunitasnya dan pertumbuhan timnya juga akan semakin masif. Seperti itu sih Om Stephen. Siap, Ya, Ibu. oke. Ini ada pertanyaan terakhir kayak NCO. Sebelum nanti Om Stephen harus menyampaikan informasi yang menarik berikutnya, ya. Bu Ririn Oke. mau nanya nih, gimana sih awal mula kita memperkenalkan baik dengan produk atau bisnis biar orangnya tertarik, biar mau ikut ke bisnisnya, soalnya saya belum paham dengan marketingnya, terus juga lama pahamnya. Gimana nih Om? Nah, kalau saya biasanya untuk mitra-mitra yang baru join, itu memang saya tidak sarankan langsung presentasi. Gitu. Jadi biasa saya bilang, misalkan ada Bu Masita ya, Bu Masita udah join nih di tim saya misalkan ya, saya udah presentasikan, udah join. Saya bilang Bu Masita sebelum Bu Masita presentasi, mungkin Bu Masita baru dengar sekali dua kali itu agak sulit kalau untuk langsung presentasi kayak saya karena saya sudah pengulangan ini kan berpuluh-puluh kali, ratusan kali saya ulang. Jadi kan ada polanya gitu. Nah, saya sarankan Bu Masita ini cukup ngundang aja gitu. Caranya ngundang seperti ini ya Bu. Nah, saya bantu sharing ke Bu Masita. Nah, setelah itu baru dipertemukan ke saya misalkan atau ke mentornya Bu Masita pada saat itu siapa misalkan seperti itu. Jadi fokusnya ngundang dulu aja ya. Jadi jangan langsung presentasi dulu gitu. Biasanya kan kalau kitanya mungkin masih ragu-ragu, presentasinya juga jadi kayak apa ya agak terbata-bata gitu. Walaupun itu nantinya akan kita ibaratnya kita push untuk ayo coba presentasi yuk gitu. Cuma kalau masih awal mungkin lebih baik mengundang dulu. Nanti biar dijelaskan oleh mentor-mentornya yang udah ada. Kalau saya gitu, Bu Ririn. Oke. Benar banget sih, Om. Inti poinnya kalau kita masih belum paham, ya kuasain saja teknik mengundang gitu. Ya, karena teknik mengundang itu penting banget agar orang itu bisa lebih memahami tentang produk dan juga marketing plan-nya. Kemudian untuk Masita sendiri, kalau memang sudah bergabung, usahakan untuk segera memahami tentang marketing plan-nya sehingga Masita sendiri tidak tergantung pada orang lain, Masita bisa lebih memahamkan kepada orang-orang yang memang butuh segera dipahamkan. Seperti itu. Ada Jane Retno, menghadapi prospek yang sudah lama stay di grup WA, namun setiap kali kita beri follow up, jawabannya nanti ya Mbak, kita mantau dulu. Nah, kalau aku melihatnya, Jane Retno ini memasukkan calon prospek ke dalam satu grup. Dan kalau aku sih melihat ini kurang efektif ya, karena bisa jadi ini justru jadi ajang saling prospek gitu loh. Nah, kalau memang seperti itu lebih baik ya, lebih baik langsung aja diajakin ketemu gitu. Jangan via WA atau di telepon langsung aja. Tuh. Kalau menurut Pak Steven gimana? Iya, benar sih saya juga eh, sama kayak Bu Ririn ya. Jadi saya Mhm. memang nggak pernah bikinkan grup untuk yang apa ya, yang belum ada follow up lebih lanjut gitu ya. Jadi memang saya biasanya by Japri sih memang. Karena kalau di grup WA apalagi gitu ya malah jadi presentasi grup-grup apa perusahaan-perusahaan lain jadi nggak kondusif gitu kan, jadi tarik-narik gitu loh. Jadi emang saya Betul, biasanya by betul. Japri. Jadi kita kasih tahu konsistensi kita kasih tahu ini acaranya ada ini loh, ini udah ada priority reward ini loh, ini yang kristal udah sekian banyak. Lebih ke aktivitas saja sih gitu loh untuk membuktikan webinar ini memang eksis gitu dan akan terus eksis insya Allah. Amin. Mhm. Amin ya Allah. Oke, oh kayaknya sudah saatnya teman-teman ini dapat informasi yang dahsyat, menarik ya. Dan ini bakalnya bisa mempercepat teman-teman ini bisa dapetin trip ke Bangkok. Dan juga yang pastinya ya, yang pastinya teman-teman bisa capai reward mobil Stargazer atau peringkat sapir itu nggak perlu 1000 kanan 1000 kiri lagi kayaknya ya, Pak Steven ya. Iya, Coba iya. deh diinfoin Pak Steven, yuk. Oke, terima kasih Bu Rina. Nah, teman-teman, ini yang ditunggu-tunggu nih. Kita ada update
ya dari Wikinara, dari Wiki Academy juga mengenai bening kromosom atau BKR yang biasa kita sebut BKR ya. Jadi sekarang ini ada sebuah pilihan. Ya, ini namanya pilihan teman-teman. Boleh dipakai, boleh enggak. Tapi untuk yang mau percepatan, ya ini mungkin kalau teman-teman baru join hari ini, ya sebulan jadi safir ini, ngalahin Bu Ririn ya 1,5 bulan ini. Ya karena waktu zaman Bu Ririn sama saya ini belum ada nih, belum ada pilihan seperti ini. Nah sekarang udah ada. Pilihannya seperti apa? Jadi gini, untuk teman-teman yang berhasil menjual satu BKR, gitu ya. Misalkan saya menawarkan Wikinara ke Bro Awan, oke? Setelah itu Bro Awan mau beli BKR juga. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu, kalau dulu kan satu BKR itu platinum sama RO Trip, ya. Kalau sekarang ini cukup tambah satu bronze aja. BKR-nya ini atau bening kromosomnya ini bisa dipakai untuk RO, ya. Jadi dengan Bro Awan join paketan bronze minimal, Bro Awan beli satu BKR atau beli satu bening kromosom, ya, seharga 2.750.000. Nah, bening kromosomnya ini bisa dipakai untuk RO Trip semua. Oke. Nah, impact-nya untuk saya apa? Ya. Impact-nya untuk saya akan mendapatkan 5 poin RO Trip dan 2 poin RO Reward untuk peringkat. Ya. Jadi kalau saya mau duplikasinya BKR ini untuk RO Trip, mau join paketan apapun, bronze, silver, gold, platinum, ya misalkan mau join platinum, ya udah dapat 8 box WikiS ataupun WikiX, saya RO Trip-kannya pakai bening kromosom. Ya. Jadi cukup punya 6 di kanan dan 6 di kiri, itu langsung otomatis Thailand. Otomatis Bapak Ibu. Karena BKR-nya ini dipakai untuk Aerotrip. Jadi pilihan. Ya, masih bisa nggak pakai serum, Pak? Masih bisa. Ini hanya pilihan aja untuk yang mau percepatan. Kan ada nih, ya. Pak, di jaringan saya BKR-nya ini laku banget. Karena memang sebagus itu, Bapak Ibu ya. Namanya tingkatnya udah kromosom. Jadi akan lebih cepat kalau bisa digunakan sebagai Aerotrip. Ya, tadinya Aerotrip kan 750.000 atau harus beli serum atau harus beli Essence plus WikiS atau WikiX. Nah, kalau sekarang BKR-nya bisa dipakai. Untuk apa? Untuk RO. Ya. Jadi join paketan Gold 1 juta, RO kan pakai BKR. Kita sebagai upline-nya, kita dapat 5 RO trip plus 2 RO reward. Ya. Dan kita dapat cashback Rp100.000 ya untuk sponsornya. Untuk apa? Untuk mensponsori orang yang RO trip menggunakan BKR. Gitu. Dan untuk mentornya atau upline yang sudah Wiki Priority juga dapat bonus royalty 12.500. Oke, kira-kira cukup jelas ya. Jadi dengan kita closing satu BKR dan satu paketan bronze minimal, ya dipakai untuk Aerotrip, efek untuk sponsornya adalah dapat 100.000 cashback. Kalau sudah Wiki Priority dapat 12.500 royalty, dapat 5 RO trip dan 2 poin RO reward yang biasa. Yang Jet, Ruby, Safir gitu. Jadi untuk menjadi seorang Safir yang Bu Ririn tadi bilang, cukup 500 kiri, 500 kanan. Ya, penjualan BKR di tim kita. Ya, sama seperti hitungan RO kok. Ya, 500 kiri, 500 kanan, karena hitungnya satu BKR dapat 2 poin reward biasa, itu sudah menjadi langsung seorang Safir. Cukup 500 BKR kiri, 500 BKR kanan. Dan omset grup, ya, bukan hanya sponsor kita. Oke? Nah, Bu Ririn, sebelum saya selesaikan, ini saya mohon maaf, ini baterainya ini nggak bisa dicas HP-nya. Jadi minta tolong dijadikan co-host untuk aku nama saya yang satu lagi ya Bu, yang ini bentar lagi mati soal. Nah, Iya, minta tolong jadikan co-host. Ada namanya Steven. oke, Ini saya close dulu ya Bu. Makasih. oke. Yuk, Nah, lanjut Bapak Ibu ya. Suara saya jelas Bu? jelas banget. Oke. Jadi kalau tadi sudah untuk BKR-nya, jadi kita juga ada pilihan lagi ya untuk kita sendiri ya. Misalkan kita aktivasi juga BKR untuk Aerotrip. Oke. Untuk ke Bangkok itu kan 30 kiri, 30 poin Aerotrip kanan, itu kita ke Bangkok. Nah, ini kan akan berlanjut terus. 31, 32. Kalau satu akun kan hanya bisa dapat satu trip aja. Oke?
Nah, kalau ini kita berlanjut terus sampai 60-60 ya, kita ada pilihan. Kalau kita mau aktifkan BKR-nya sebagai RO trip kita juga, dan kita ada 60 kiri, 60 kanan, ya kita dapat uang saku untuk ke Thailand nanti senilai 2 juta rupiah. Ya. Jadi kalau sudah 30-30 akumulasi terus kan pasti kan akan bertambah terus tuh 31, 32, 33 sampai 60 kiri 60 kanan. Selama kita mengaktifkan Aero Trip menggunakan BKR juga, kita dapat cashback juga 2 juta totalnya. Ya, untuk uang saku kita nanti di Thailand. Seperti itu. Ya. Kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh ya teman-teman ya kalau masih ada yang belum jelas gitu ya. Jadi intinya sekarang BKR itu bukan hanya bisa dipakai untuk Platinum dan RO Trip aja, tapi bisa juga dipakai untuk RO semua. Ya, dan hitungannya lebih murah ya. 750.000 dikali 5 aja itu udah 3 juta lebih. Gitu kan. Kalau sekarang dengan kita beli BKR dijadikan RO, dapatnya 5 RO Trip dan 2 RO Reward. Gitu. Dan ini balik lagi Bapak Ibu ya, ini semua pilihan. Kalau mau percepatan, saya sarankan ambil. Karena saya pun juga pasti ambil. Ya, karena lumayan dapat dengan keluar uang 3.052.500, saya dapat BKR, plus saya nanti dapat cashback-nya juga untuk jajan di Thailand gitu, 2 juta. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mungkin Bu Ririn ada yang mau tambahin, boleh Bu? Kalau ada saya yang mungkin kelewat. Udah sih cukup jelas banget ya. Ini ada pertanyaan BKR itu apa? BKR itu bening kromosom ya. Jadi rangkaian skincare dari Wikinara namanya bening kromosom. Dan satu BKR itu, satu bening kromosom itu yang terdiri dari facial wash, toner, kemudian krim pagi yang sekaligus udah untuk tabir surya, kemudian krim malam, cukup hanya 3.052.500. Tolong diulang lagi ROBKR. Boleh, boleh, boleh. Jadi, misalkan ya, misalkan nih ada si A mau join Wikinara, apalagi dia belinya BKR gitu ya. Kita tinggal tawarkan lagi minimal join paket bronze ya. BKR-nya itu bisa dipakai untuk Aero Trip Pak, Bu, gitu ya. Aero Trip-nya ini ya itu bisa untuk kitanya, untuk sponsornya, untuk upline-nya ya akan mendapatkan benefit apa? Kita akan mendapatkan benefit dihitungnya 5 poin Aero Trip plus 2 poin RO Reward. RO Reward itu adalah yang mau mencapai kristal, mencapai jet, mencapai ruby. Nah, itu poin RO Reward. Kalau RO Trip, kita dapatnya 5. Ya. Nah, setelah itu, kita juga mendapatkan yang namanya cashback 100.000 rupiah. Dan juga kalau kita sudah wiki priority, kita dapat bonus royalti juga. Ya, senilai 12.500 rupiah. Oke? Nah, keuntungannya untuk si member apa? Kalau BKR-nya ini dipakai sebagai RO. Ya. Nah, dia kan juga pasti akan mau mengajar juga ke Thailand nih. Ya, kalau misalkan biasa kan 30 kiri, 30 kanan dapat Thailand. Jadi cukup 6 menjual 6 BKR di kiri, 6 BKR di kanan otomatis Thailand. Nah, tapi sampai Thailand itu kan stuck 30 sudah mau nanti ada 50 kiri kanan pun juga udah nggak dapat apa-apa karena kita dapatnya cuma 1 tiket per ID. Nah, kalau mitra kita ini mengaktifkan BKR untuk RO Trip ya, begitu sampai 60 kiri poin RO Trip kiri, 60 RO Trip kanan gitu ya, itu dapat cashback lagi 2 juta untuk uang jajan di Thailand nanti. Gitu. Ya, jadi intinya sekarang BKR tuh sudah bisa dipakai untuk RO aja. Tapi RO Trip-nya begitu kita bisa closing BKR, dipakainya 5 RO Trip dan 2 RO Reward. Ini luar biasa Bapak Ibu. Untuk pilihan percepatan ini saya sarankan sih diambil gitu ya. Jadi ibaratnya ya kalau saya mau menjadi seorang safir ya udah fokus ke BKR, jual 500 di kiri, 500 di kanan, safir udah. Dapat mobil. Sama gitu. Dan udah pasti dapat Thailand juga. Dan udah pasti dapat yang namanya cashback 2 juta juga gitu. Selama kitanya sendiri mengaktifkan Aero Trip menggunakan BKR gitu. Oke, harusnya udah sangat jelas ya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman masih kurang jelas, nanti bisa komunikasikan dengan tim leader Anda untuk Anda bisa mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut ya. Wow, keren nih closing BKR. Bener banget ya.
Karena hanya dengan 6 kanan 6 kiri ya pembelanjaan di plan C atau mengaktifkan promo reward trip ya 6 kanan 6 kiri dengan BKR kita sudah bisa jalan-jalan ke Bangkok ya buat teman-teman. Oke 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 Pak Fili selamat malam. Bentar. Bentar Pak Fili. Silakan Pak Fili. Halo Pak Pilih, silakan. Oke, masih bentar ya. Suaranya ini Pak Fili, double Pak Fili. Mic-nya dimatiin satu. Oke. Nah, keluar coret-coretannya nih. Bentar. Bentar. Baik Pak Fili. Supaya selesai nih. Bentar. Stay tune teman-teman karena Pak Pilih nanti pasti mau gambarin nih biar lebih jelas gitu ya. Karena kebetulan bisa coret-coret, nanti teman-teman akan mendapatkan rincian yang lebih jelas mungkin dari Pak Pilih gitu. Silakan Pak Pilih. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah dengarkan cerita Pak Steven ya. Pak Steven itu luar biasa. Jadi ketika di awal-awal Wikinara ini mau running ya, Pak Steven itu ada komunikasi langsung dengan saya. Kemudian banyak bertanya gitu ya tentang Wikinara hingga akhirnya beliau pun mengambil keputusan untuk bergabung di Wikinara. Nah, jadi beliau bukan hanya bergabung, beliau juga akhirnya menjalankan, berproses untuk perusahaan network marketing atau MLM produk. Mungkin Wikinara jadi perusahaan pertama beliau gitu ya, mungkin ya. Nanti tinggal dikonfirmasi aja. Dan beliau pun bisa jalankan dan juga akhirnya beliau juga bisa mencapai posisi Safir kedua dan mendapatkan mobilnya juga. Nah, Bapak Ibu, secara posisi sebetulnya Pak Stephen itu punya upline banyak sekali secara posisinya ya, tetapi beliau tidak fokus ke sana. Beliau fokus dengan apa yang harus beliau dapatkan. Ya kan? Nah, kadang banyak juga ya leader-leader ini fokus sama upline-nya. Ya kan? Istilahnya istilahnya nanti kalau saya aktif upline saya dapat ini gitu. Sepertinya nggak usah pusingin Bapak Ibu gitu ya. Kita fokus sama apa yang sedang kita bangun gitu loh. Ya kadang juga ada juga downline yang merasa besar kepala. Ya seperti, ayo upline kamu kalau nggak tergantung saya, kamu nggak naik peringkat loh. Nah, kacau juga nih punya mental diri seperti itu. Menjadi orang yang merasa dibutuhkan oleh orang lain gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, sadari bahwa setiap kita itu punya yang namanya goal sendiri, impian sendiri. Kita berjuang di Wikinara itu karena impian kita. Bukan karena upline, bukan karena downline, tetapi karena impian kita dan keluarga kita. Sebetulnya, upline itu nggak peduli dengan kesuksesan kita, ya. Dia peduli sama kesuksesannya, sama impiannya. Itu nyatanya gitu loh. Setiap downline kita juga peduli sama impian mereka, gitu. Nah, tapi apa tugas kita membangun bisnis bersama-sama ini? Ya karena bisnis ini Bapak Ibu butuh yang namanya team player. Bisnis ini butuh yang namanya saling bantu-membantu. Bisnis ini butuh yang namanya saling edifikasi. Nah, yang bisa saling edifikasi ini siapa? Upline dengan downline.
Ya, tim player ini loh yang bisa saling edifikasi. Nggak bisa kita gunakan kekuatan diri kita sendiri, Bapak Ibu, untuk dipromosikan kepada orang lain gitu loh. Orang lain itu respect kepada kita ketika ada orang yang memperkenalkan kita, kehebatan kita itu bukan dari mulutnya kita, tapi karena ada yang menceritakan. Nah, itulah butuh tim player ini untuk membangun bisnis ini besar sama-sama. Tapi kalau untuk kesuksesan itu tergantung diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, Pak Steven ini hebatnya beliau ini, Bapak Ibu, ya, beliau ini fokus sama goalnya, ya, beliau fokus sama apa yang sedang beliau kejar. Beliau tidak fokus siapa ada yang di atasnya, ada yang beliau fokus saja membangun tim-timnya hingga akhirnya beliau juga bisa mendapatkan itu. Nah, harapan saya Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama ya. Itu sekilas saja Bapak Ibu, dan saya salut sama Pak Stephen. Beliau adalah seorang pembelajar ya, beliau juga mau merendahkan hati ya, merendahkan hati untuk mau belajar ya, karena kunci sukses itu adalah merendahkan hati Bapak Ibu. Ya, untuk selalu mau haus untuk belajar, karena bagaimanapun kita belajar itu sama siapa saja dalam keadaan apapun, ya, kondisi apapun, kita bisa ambil setiap apapun itu jadi pembelajaran bagi diri kita. Oke, nah sekarang lagi ada suatu program ya yang namanya RO Trip ya, menggunakan bening kromosom. Ini sebetulnya ada dua nih. Yang pertama kemarin, kalau kita RO Trip, ini singkatannya BKR ya, BKR, bening kromosom. Yang satu paket itu loh Bapak Ibu, yang harganya dengan pajak 3.052.500. Ya, nih. Kalau kita ambil RO BKR ini jadinya platinum plus RO Trip gitu. Kan ini kan awalnya kan sebelum pajak kan 2.750.000 ya. 2 jutanya jadi platinum plus 750.000-nya jadi RO Trip ya. 1 poin RO Trip Thailand 1 poin reward. Ya, ini yang kemarin yang standar. Nah, sekarang ada tambahan pilihan. Ya, kalau kata Pak Stephen tadi ini pilihan ya. Boleh diambil, boleh tidak, boleh dipilih pilihan yang lain. Ya, RO Trip-nya. Produknya sama bening kromosom ya. Nah, ketika Bapak Ibu ya untuk ambil produk yang pilihan yang baru ini, syaratnya Bapak Ibu harus punya akun dulu di plan A. Kalau yang ini kan langsung paket plan A dan plan C. Betul ya? Joinnya plan A dan plan C. Tapi kalau yang baru ini ya, kromosom Tour namanya ya, ini khusus plan C. Jadi plan A-nya harus sudah ada ya, minimal bronze. Syarat ya, plan A minimal bronze. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu sudah join dulu minimal plan A di sini ya. Dan aktivasi plan C pilihannya ya. Pilihannya itu kromosom tur. Nah, coba sekarang Bapak Ibu lihat di akunnya Bapak Ibu ya. Coba buka akunnya. Itu di kanan bawah kan ada lainnya ya. Lainnya. Oke, lainnya ya. Yang bisa login silakan, yang nggak bisa nggak apa-apa. Setelah lainnya itu ada stock point ya. Nah, di stock point itu ada tulisan kromosom RO Trip. Oh, RO Tour. Ya, namanya itu kromosom RO Tour. Kromosom RO Tour. Tuh, tapi dia harus ini dulu ya Bapak Ibu ya. Harus plan A-nya sudah ada. Nah, jadi semua semua paket kromosom ini
di RO-kan, gitu loh, di RO-kan. Ya, jadi kalau yang ini tadi, yang pertama tadi, ini ini jadi platinum plus RO, dapat 1 poin. Tapi kalau yang ini, kromosom ini, dia harus plan A dulu, di luar kromosom ya, terserah mau pakai apa, bronze, silver, gold, platinum. Kemudian plan C-nya diaktifkan, ya, pilihan produknya kromosom. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah punya stok produk kromosom baru bisa ini. Nah, nanti di situ pilih stok produknya, nomor ID yang mau diaktifkan yaitu ID ini, ya, kemudian nama lengkap nanti keluar tinggal masuk aja. Nah, apa keuntungan yang Bapak Ibu bisa dapatkan di sini? Ya, ketika Bapak Ibu posisinya adalah yang sudah yang ambil BKR, ya, untuk RO tripnya, untuk RO trip ya. Sebetulnya standarnya kalau 30 kiri, 30 kanan, ini dapat tur Thailand. Sama seperti yang biasa. Tapi bedanya kalau ini jadinya 60-60, ini kan jalan terus tuh. Kalau yang lain sudah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau di sini orang ini ngambil RO Tour, ya, kromosom RO Tour, maka dia langsung yang ambil BKR RO Tour ketika sudah 60-60 dapat tambahan uang jajan 2 juta. Dan ini berlaku surut. Artinya kawan-kawan yang hari ini sudah lebih dari sudah minimal 60-60, ya, belanja aja di akun itu, tambahin RO tripnya kromosom, ya, benih kromosom, otomatis nanti dapat tambahan 2 juta. Ya, jadi kayak gratis aja BKR-nya jadinya gitu loh. Karena langsung dapat uang 2 juta uang jajan. Oke, paham ya? Nah, tapi kalau Bapak Ibu, ini posisi Anda, ini posisi kalau Anda yang ambil. Kalau Anda yang ambil, ya. Nah, ini kalau posisi Anda mensponsori orang. Orang ini ngambil kromosom RO Tour. Apa yang Anda dapatkan? Pertama, Anda akan mendapatkan, walaupun Anda nggak ambil ya, walaupun Anda bukan kromosom RO Tour, Anda biasa saja, tapi kalau Anda mensponsori kromosom RO Tour, ya, maka Anda pertama akan mendapatkan tambahan 5 poin RO Trip, RO Tour. Nah, itu kata Pak Steven tadi cukup 6 orang kiri saja berarti yang ambil ini, ya, RO tripnya, RO tournya, maka Anda sudah punya 30 kiri, 30 kanan tuh kalau 6 kiri, 6 kanan, betul nggak? Ya. Nah, maka karena satunya itu 5 poin RO tour. Nah, yang kedua, untuk rewardnya dia hanya dapat 2 poin RO reward untuk peringkat dan untuk rewardnya, ya. Yang ketiga, dapat apa lagi? Terputus kayaknya Bu Ririn ya. Iya, Pak Fili kepental kayaknya. Mm-mm. Kita cari lagi Pak Fili. Yuk, sambil nunggu Pak Fili, yuk. Kita jawab pertanyaan di samping tuh. Oh iya. Mm-mm. Apakah dari Pak Bagus Farid? Apakah ROBKR poinnya juga terakumulasi untuk klaim Safir? Apa hanya untuk Aerotrip? Nah, seperti yang tadi Pak Fili jabarkan ya Pak Bagus. Jadi Yang dua BKR itu dapat untuk kedua ya reward. mm-mm. Untuk yang menjadi Safir dapat 5 poin Aerotrip. Jadi untuk tripnya 5, yang untuk ke Safirnya 2. Gitu. Iya. Ada prospek yang tanya, apakah kita bisa sukses di Wiki? Mana ya tadi? Ada prospek yang tanya, apakah kita bisa sukses di Wikinara tanpa ajak teman gabung?
Nggak bisa, bro. Kita mesti ngajak teman gabung. Karena kita itu basicnya adalah distribusi barang atau produk. Kalau kita nggak jualan, ya kita nggak bisa sukses. Kak Fili belum kelihatan. Cara Ya, closing BKR belum mahir. Cara mudah closing BKR gimana kok? wah, cara mudah closing BKR. Ya pastinya kita ini sih, Kita kalau harus aku ya, closing dulu. kita harus coba dulu gitu loh. Karena ini yang saya ingat perkataan Bu Ririn juga, bisnis network marketing itu bukan hanya berjualan, tapi ini bisnis bercerita, gitu kan Ibu ya. Jadi gimana kita mau bercerita kalau kita juga belum coba kan gitu kan. Jadi kita harus coba dulu gitu kan, kita pakai produknya, baru kita berceritanya akan lebih enak saya rasa. Gitu. Betul. Jangan sampai orang nanya, Wiki S rasanya semangka ya? Iya, 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 iya. Wah, apa ya? Karena kita belum coba kan gitu. Iya, benar. Makanya bagaimana caranya closing BKR, belum mahir cara mudah closing BKR gimana? Ya, kita harus closing dulu, baru nanti kita bisa cerita. Apa sih BKR itu? Gimana sih rasanya? Bener nggak sih pada saat kita pakai BKR itu rasanya kulit kita itu jadi kenceng gitu. Nah, kalau kita nggak pakai kita kan ya. Oke, terima kasih ilmu dan semangatnya Bu Ririn, Pak Steven sama-sama. Apakah BKR poinnya juga terakumulasi untuk sapir? Ini tadi udah dijawab ya. Terima kasih luar biasa. Kalau kita sudah RO trip pakai serum, apakah aktivasi lagi pakai paket BKR? Mhm. Tergantung Kalau kita mau dapat nggak nih yang yang 2 jutanya. 2 jutanya, betul. Kita mau dapat nggak yang kelipatan 30-nya? Maksudnya pada saat 60 kanan kiri kita bisa dapat apa namanya? Uang saku 2 juta ya. Iya. Bagus, terima kasih. Ini ada Kevin. Jika saya sudah RO trip dengan serum, apakah juga harus RO trip lagi dengan BKR supaya bisa ikut yang BKR dimanfaat untuk RO trip? Ya, tadi udah dijawab ya. Kalau Oke, kita nggak siap. ngincar yang 2 juta cashback-nya nggak perlu kok Kevin. Ya, Jadi benar. yang punya serum aja nggak apa-apa. Berapa harga RO BKR? Harga RO BKR itu 3.052.500 plus sudah termasuk PPN. Mhm. Kayaknya Pak Pilih belum bisa masuk, Pak Steven. Iya, ini Oke, tadi habis chat juga. Kenapa saya ini ya kata out mungkin jaringan atau sinyalnya. device-nya mungkin ya. Iya. Ini bisa connect lagi sih. Coba ada di Zoom nggak ya Bu ya? Nggak ada. Udah aku ini nggak Nggak ada kedetek. ya. Ada instruksi kan, Pak? Tadi Pak Fili bilang ini aku ngomong panjang ternyata offline katanya. Jadi tadi mungkin ini masuk katanya. Ada nggak Bu? Kata Pak Fili ini Nah, masuk. belum Hmm, masuk. Belum masuk. belum ada ya? Belum ada. Iya. Belum ada kan? Om? Iya, belum ada. Ditunggu dulu ya, teman-teman. Belum ada. Nah, masuk. Oke, gaskan. Bentar, Lanjut masih Pak Fili. belum bisa diadminkan, Om. Kenapa? Oke, udah bisa. Oke, Pak Fili, silahkan. Ini Masya Allah. Aku ngomong berapa belas menit ya, ternyata offline. Masya Allah. Ada aja ini. Nah, apa-apa, Tapi Pak. oh, Semangat, Pak. Tadi bisa ya. sampai sampai poin ketiga tadi Pak. Poin ketiga. Mm-mm. Wah, tuh panjang kan aku udah ceritakan. Iya. Masya Sama- Allah, Masya Allah.
Sampai royalti berarti. Sampai royalti udah. Royalti belum. Oh, oke. Oke, jadi ada dua ya kawan-kawannya. Yang pertama, ya, jadi program ini kan kalau kemarin kan awalnya kan RO trip bening kromosom itu hanya bisa dipakai untuk platinum plus RO trip. Ya, jadi platinum 2 juta, RO tripnya 1 poin. 1 poin juga reward. Nah, itu yang kemarin masih ada. Jadi kalau yang dia member baru yang mau join plan A plan C, nah ini boleh dipilih yang ini. Ini plan A plan C nih. Ya, plan A-nya platinum, plan C-nya RO trip langsung. Tapi sekarang ada yang namanya kromosom tour. Ya, ada yang namanya kromosom tour. Bentar. Ada yang namanya kromosom tour. Nah, kromosom tour ini hanya plan C. Jadi plan A-nya harus join dulu, minimal bronze. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi ini harus join dulu plan A-nya, minimal bronze, baru dia belanja kromosom tour plan C. Jadi bening kromosom itu dijadikan RO trip semua, gitu ya. Nah, minimal plan A-nya bronze ya. Nah, bagi orang tersebut ya yang melakukan RO trip menggunakan kromosom RO tour namanya, itu nanti menunya ada di stok di ini ya, stok point ya. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat di dalam stok point, di situ ada pilihan namanya kromosom RO tour. Nah, masukkan aja, makanya harus join dulu plan A, masukkan ID-nya langsung aktif. Nah, apa yang benefitnya nih ketika Bapak Ibu melakukan kromosom RO tour ini? Benefitnya adalah ketika orang lain ya 30-30 kan sama-sama tuh berangkat tur Thailand. Yang RO tripnya Serum atau Essence plus WikiS berangkat ke Thailand. Bapak Ibu juga berangkat ke Thailand. Kalau kromosom RO tournya juga 30-30. Bedanya adalah ketika 60-60. Nah, ketika 60-60 ya, kalau orang yang hanya RO tripnya Serum atau Essence plus WikiS gitu ya, dengan orang yang BKR yang kromosom RO tour ketika 60-60 yang kromosom error tour dia dapat tambahan uang jajan ya. Uang jajannya 2 juta. Nah, kalau yang serum nggak dapat gitu. Bedanya di situ Bapak Ibu ya. Nah, itu bagi orang yang melakukan RO tripnya kromosom RO tour. Nah, bagi Anda yang boleh yang biasa, boleh juga yang sudah kromosom RO tour ya. Yang serum juga biasa, yang biasa yang RO trip biasa juga. RO-nya, RO tripnya pakai serum atau pakai Essence plus WikiS ya. Ketika Anda mensponsori orang atau Anda menjoinkan orang ya, sponsor ya, mensponsori orang. Nah, orang itu sudah plan A dulu dan dia mengaktifkan RO tripnya pakai kromosom RO tour, maka Anda itu mendapatkan benefit apa? Pertama, Anda mendapatkan 5 poin RO tour. Ya, jadi Anda langsung dapat 5 poin RO tournya. Yang kedua, Anda mendapatkan 2 poin RO reward. Yang ketiga, Anda mendapatkan royalti kalau sudah wiki priority. Royaltinya 12.500. Ya, 5 kali 2.500. Kemudian kalau Anda mensponsori orang yang mengambil kromosom R Tour, Anda mendapatkan uang sponsor 100.000. Gitu Bapak Ibu. Ya, dan ini sudah berlaku sejak 5 Agustus 2024. Sejak Senin kemarin. Oke, jadi sudah bisa langsung. Ya. Nah, ini bedanya nih ya. Kalau ini posisi Anda ya, gimana pola kerja Anda sekarang? Pola kerja Anda adalah Anda untuk mencapai 30, kan syarat untuk Thailand itu kan 30 kiri, 30 kanan RO trip, betul ya? Untuk kejar ke Thailand. Ini gampang Bapak Ibu, 30 kiri, 30 kanan ini kalau Anda pakai RO trip biasa kan cukup 30 botol serum kiri, 30 botol serum kanan. Atau 30 paket Essence plus Wiki kiri, 30 paket Essence plus Wiki kanan. Atau di-combine, ada yang beli Wiki plus Essence, ada yang beli serum, betul? Jadi cuma 60 jual serum aja Anda ke Thailand bareng Dokter Oki dan kawan-kawan, owner yang lain gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan dulu Bu Amel ya dari Makassar bilang, kan beliau salah satu distributor terbesarnya bening gitu ya. Untuk
tur ke luar negeri ya. Mereka waktu ke Eropa itu 10.000 paket per bulan, 6 bulan berturut-turut waktu ke Eropa. Ya, yang di lebih mudah di bawahnya mungkin 1.000 per bulan paket loh. Bukan botol, paket ya. Per bulan 6 bulan berturut-turut. Luar biasa nggak? Harus stok produk, ya mereka harus keluar modal besar. Ini enggak Bapak Ibu. Ketika Wikinara mengeluarkan tur ini, wah kawan-kawan bening semangat sekali. Cuman jual 30 botol serum. Kiri 30 botol serum kanan itu pun keroyokan Bapak Ibu. Nggak usah stok barang. Gitu loh. Ya, apalagi kalau menggunakan kromosom, bening kromosom, cukup 6 di kiri, 6 di kanan, mereka RO3 pakai bening kromosom ke Thailand. Gitu loh. Nah, saya ingin ngasih tahu Bapak Ibu, apa keuntungannya ketika Anda hadir di Thailand? Keuntungannya adalah, mungkin ke Thailand Anda punya uang lah, pergi sendiri gitu ya, sama keluarga. Tapi bedanya adalah kalau Anda pergi sendiri, nggak ada yang liput, nggak akan viral. Tapi kalau Anda pergi ke Thailandnya ini, bareng Dokter Oki, ya Bapak Ibu, ya, Anda pergi ke Thailandnya ini, bareng kawan-kawan, oke? Nah, itu bakal viral. Kenapa? Anda bisa lihat nggak kemarin waktu grup bening ke Eropa, ya, waktu ke Eropa, itu diliputnya luar biasa dan viral sekali gitu loh, kegiatan-kegiatan hariannya. Anda bisa bayangkan, Anda 5-6 hari, ya, nanti bareng Dokter Oki, Papi Putra gitu ya, Bu Ina, Bu Dewi, mereka update setiap detik kegiatan mereka ya, dan di situ ada Anda, seberapa viralnya itu Bapak Ibu. Dan Anda, ya kan, orang akan mulai cari Anda untuk join Wikinara. Jadi bukan hanya, ini adalah leverage, daya ungkit. Bagaimana Anda yang mungkin hari ini sedang berlomba-lomba atau bekerja keras mencari prospek, ada suatu titik ketika Anda mencapai suatu pencapaian, orang yang akan cari Anda. Ya, orang akan mulai lihat tetangga Anda, teman SD Anda, teman SMP Anda, teman kuliah Anda yang selama ini mungkin mencemooh Anda, ya nggak apa, nggak respect sama Anda ketika Anda, wah kok Anda dekat sekali ya, berteman dengan Dokter Oki ya, berteman dengan Papi Putra ya, berteman dengan istrinya ketua MPR ya, berteman dengan Bu Ina Rahman sekjennya APLI ya, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi kesempatan inilah yang harus Bapak Ibu manfaatkan. Bukan masalah Thailandnya, ya, tapi momen-momennya. Ya, Anda ketemu Bu Ina Rahman, Bu Dewi Bamsud, ya, Papi Putra dan Pak Dokter Oki hanya 2-3 jam aja di acara Grand BOP, semangatnya luar biasa, ya, antusiasnya luar biasa. Apalagi 5-6 hari Bapak Ibu bertemu dengan mereka, Anda akan mendapatkan bagaimana mindsetnya menjadi seorang miliarder, karena mereka seorang miliarder. Papi Putra itu punya aset ratusan miliar Bapak Ibu. Artinya mereka pun akan berbagi bagaimana proses kehidupan, karena itu penting. Bukan apa yang mereka capai, bukan, tapi proses pencapaiannya itu yang harus dipelajari, ya kan? Kalau apa yang mereka capai, ya, ya mungkin semua orang tahu, tapi mereka semua orang belum tahu bagaimana cara mereka mencapainya. Ada cara, ada trik, ada sesuatu yang mungkin mereka tidak pernah ungkapkan, ya kan? Nah, trik cara itu mungkin akan kita dapatkan, Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu bisa intens punya hubungan baik dengan orang-orang sukses. Mereka akan cerita apa pentingnya mungkin doa orang tua, apa pentingnya mungkin, ya kan, bangkit dari gagal, yang mungkin hal-hal sensitif yang menjadi suatu senjata kesuksesan setiap orang, ya, kesuksesan orang yang betul-betul luar biasa, itu akan mereka ceritakan. Nah, itu Bapak Ibu, harapan saya adalah Anda semua ya naik katup, ya. Kalau kita hari ini punya level income masih 50 juta, maka income kita akan mentok 50 juta. Tapi kalau kita ingin naik income kita menjadi 100 juta atau 200 juta atau 500 juta, maka katup level pemikiran, mindset, kehidupan, pertemanan, networkingnya juga harus naik. Maka income-nya pun akan naik. Kalau orang itu belum naik, ketika dia capai itu hilang lagi. Karena levelnya belum sampai. Gitu loh.
Nah, ketika kita mau punya income 1 miliar, 2 miliar, maka kita harus naikkan dulu kapas mindset, pemikiran, mental gagalnya, berani berkorbannya, berani berjuangnya, ya, kemudian juga spiritualnya, kemudian juga sikap terhadap diri dan orang lainnya, ya, maka finansialnya pun akan mengikuti dan networkingnya. Nah, itu Bapak Ibu harapan saya adalah lingkaran Anda, lingkaran kita semua ini harus dilingkari orang-orang yang sudah punya potensi besar. Kenapa? Ketika Anda berbicara, ya kemarin saya cerita sama kawan-kawan di Palembang, saya bilang, ya, sukses itu salah satunya tergantung sama lingkungan. Ya, siapa lingkungan Anda? Kalau Anda hari ini, kan ini ada orang bergerak nih, jalankan Wikinara. Ada yang bergerak ini, kan sama-sama punya tantangan. Betul nggak? Tidak ada orang yang jadi kristal ketika dia jadi jet. Apakah ketika jadi jet dia tidak ada masalah, tidak tantangan? Ada. Ketika jadi ruby, apakah tidak ada tantangan atau ada? Ketika jadi safir, apakah Pak Steven kemudian tidak pernah ada trouble sama sekali? Ada. Ya, ketika jadi topaz pun ada, ketika jadi diamond pun ada. Ya, tetapi kenapa ada yang semangat kristal ke jet? Ada ketika kristal ada masalah dia hilang lingkungannya. Seorang kristal bisa jadi jet karena ketika dia down, dia berkumpul lagi sama-sama orang sukses di pertemuan, di WOP, di training, akhirnya dia bisa selesaikan itu dan jadi jet. Ketika dia jadi jet, dia ada tantangan-tantangan lagi, ya kan? Dia down lagi, tapi ketika dia berkumpul lagi dan mentor-mentornya bilang bagaimana proses suksesnya, dia langsung bergerak lagi dan jadi ruby, ya kan? Dia berprosesnya jadi ruby. Apakah ada masalah? Ada, tapi dia berkumpul lagi dengan orang-orang sukses. Ya kan, dia berkumpul lagi, dimotivasi lagi, terinspirasi, akhirnya dia jadi safir. Ketika jadi safir, dia terus bergerak, tantangannya ada, tantangannya pasti lebih besar, tapi kapasitasnya juga pasti naik. Ketika dia lalui itu, dia akan jadi topaz, sampai menjadi diamond. Itulah prosesnya. Orang-orang kaya di dunia, Bapak Ibu, berproses, tapi mereka berproses maju, tidak berproses turun. Anda bisa bayangkan, Anda kristal, Anda mendapatkan tantangan, Anda berkumpul sama orang-orang gagal, selesai hidup Anda, Bapak Ibu. Anda meratap berpelukan gitu ya. Kenapa kita gagal ya? Kenapa iya ya? Kita sama-sama gagal ya. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau Anda datang ke pertemuan, semua orang bilang, "Anda semangat, Pak. Kita masih bisa." Itu proses, Pak. Itu Bapak Ibu. Kunci cuma di situ. Kenapa pertemuan itu penting? Kenapa Wiki Academy itu penting? Itulah menjadi semangat, menjaga semangat Anda. Kalau Anda berkumpul dengan orang-orang gagal, julik, ngomongin orang, ya kan? Iri dengki Bapak Ibu, berkumpul sama orang-orang itu, nasib Anda setahun ke depan sudah bisa dikira-kira, nggak jauh beda dari sekarang, gitu loh. Tapi kalau kita berpikir berkumpul dengan orang-orang sukses, hidup kita akan berubah minimal setara dengan orang-orang yang sudah sukses. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi harapan saya adalah bisnis network marketing bukan bisnis pertemuan, ya, tapi bisnis dari pertemuan ke pertemuan. Ya, momentum di bisnis network marketing adalah dari pertemuan ke pertemuan. Seperti hidup harus dicas, Bapak Ibu. Ya, jadi berkumpullah dengan orang-orang yang bisa mengecas Anda. Ya, kalau dengan orang ngecas itu Bapak Ibu, nempel aja ke setrum, kebayang listrik itu. Ya, ya kan? Kalau Anda tidak bertemu dengan orang-orang yang positif, Bapak Ibu, dia nggak akan bisa nyentrum Anda, malah melemahkan Anda. Ya kan? Sudah Pak, Anda nggak usah ngoyo, nggak apa-apa. Kan Anda juga tanpa Anda sukses di Wikinara, Anda kan juga sukses di pekerjaan Anda nggak usah ngoyo. Itu virus itu Bapak Ibu, hati-hati. Orang ini sedang mencuri impian Anda, Bapak Ibu. Ya, makanya ya Anda harus betul-betul antusias ya dan berkumpul dengan orang-orang sukses. Makanya ketika apa yang Anda bilang, ayo datang ke pertemuan, ikut training ya. Pak, saya ini udah sering Pak ikut training. Kalau ikut ke WOP itu saja kok. Presenternya juga itu saja, sama aja apa yang disampaikan. Betul. Apa yang disampaikan sama. Ya, tetapi ya dia bisa membakar Anda. Ya, pertemuan itu bisa membangkitkan Anda Bapak Ibu. Nah, makanya Anda rajin-rajinlah datang ke pertemuan lagi. Ya, makanya ke depan Wiki Academy akan buat audio-audio. Untuk apa? Ngecas semangat tadi dari rumah. Jadi biar tiap hari. Kalau sekarang mungkin ngecasnya seminggu sekali gitu ya. Ngumpul-ngumpulkan seminggu sekali atau 3 hari sekali. Tapi kalau misalnya kita punya audio, ngecasnya bisa tiap hari. Wah, dengerin gitu ya. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya, mungkin sekilas aja dari saya. Anda tadi udah dengar hal yang luar biasa dari Pak Steven ya. Artinya semua hidup berproses. Ya, semua hidup berproses. Tadi juga Anda sudah dengarkan dari Bu Ririn yang luar biasa ya.
Artinya semua apapun dalam kehidupan itu tidak ada yang instan. Didapat instan, hasilnya instan, selesainya instan. Ya, semua yang dijalankan dengan semuanya berproses dengan waktu, maka hasilnya pun ya akan bisa dinikmati dengan jangka waktu yang lama. Ya, satu lagi Bapak Ibu. Ya, bisnis network itu bukan seperti pola kerja orang bekerja, tapi membangun aset. Ya, nah kalau anggaplah network marketing ini sama seperti orang membangun kebun, ya, membangun kebun. Ketika Anda join, Anda belum bisa menikmati. Sama seperti orang punya kebun tanah kosong, dia baru beli tanahnya. Anda beli bronze, silver, gold, platinum, atau baru RO, itu Anda beli tanah kosong. Belum bisa Anda menikmati hasilnya. Anda baru beli tanah kosong. Itu baru bisa Anda nikmati ketika Anda sudah tanami, ketika Anda sirami. Ya, nah ketika Anda sirami, tanami, dia bertumbuh, ya Anda baru bisa menuai hasilnya. Ya kan? Makanya Anda harus keluar uang lagi. Ya, jadi bukan hanya berhenti di 2 juta, 2,5 juta jalankan Wikinara, itu baru beli tanah kosongnya. Anda harus beli bibitnya, beli pupuknya. Dengan apa? Beli flipchart. Flipchart itu pupuk, ya kan? Datang ke pertemuan, bayar 50.000, beli tiket 10, ngundang orang. Datang ke WDO, bayar 100.000, itu beli bibit, gitu loh. Anda investasi dulu Bapak Ibu. Kalau Anda baru join, nggak ngapa-ngapain, beli tanah kosong, tandus, nggak akan belum ada hasilnya gitu. Tapi Anda juga harus tanami ya, beli pupuk bibit gitu. Nah, ya. Jadi apa bedanya Pak bronze sama platinum? Nah, kalau bronze baru beli 1 hektar, platinum 8 hektar. 7 platinum kalau Pak Asif kan sering closing 7 platinum berarti 8 kali 7 berapa puluh hektar itu ya. Jadi potensi panennya lebih besar gitu loh kalau jadi gitu. Ya, tapi kalau kalau punya 7 hektar, 40 hektar gitu ya. Tapi ya bukanya dikit-dikit aja Bapak Ibu. Ya, 5 hektar dulu gitu ya. Satu kiri, satu kanan dulu supaya panennya fokus gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, Anda manfaatkan pertemuan-pertemuan, Anda manfaatkan promo yang kromosom RO Tour tadi buat Anda yang minat ambil itu dan menduplikasikan itu untuk percepatan RO trip ke Thailand semakin cepat karena untuk punya mendapat mobil di akhir tahun ya, karena ini lagi diskon besar-besaran. Untuk dapatkan mobil 5.000 kiri, 5.000 kanan. Ini cukup 1.000 kiri, 1.000 kanan, cuman 1/5-nya saja. Ya, momentum 17 kiri peraih Thailand, berarti kan 60 tuh, 30-30 satu tiket Thailand. Ada 17 orang dengan pola yang sama melakukan 30 kiri 30 kanan ya. Seperti itu, ada 17 kiri 17 kanan, Anda dapat mobil. Jadi Anda cukup 8 itu. Anda mencetak 17 kiri 17 kanan orang yang pergi ke Thailand. Ada satunya cetak 6 jual 6 jual 6. Jadi jual 12 kali 17 berapa? 12 kali 17. 12 kali 17. 12 bening kromosom kan 66 ya. 12 kiri kanan ya. Kali 17 orang. 204 kiri, 204 kanan. 408. Anda 5 bulan fokus Anda dan tim Anda jualan atau membangun ya. 408 benih kromosom Anda dapat 1 mobil. 204 kanan, 204 kiri bening kromosom, Anda dapat enggak ya? Enggak dapat mobil ya karena 2 poinnya ya. 500 kiri kanan ya. 500 kiri kanan. Iya. 500 kiri kanan. Ya, tapi Anda bisa cetak 17 orang berangkat lah. Kalau menggunakan serum ya cukup 17 kiri, 17 kanan. Yang masing-masing jual 60 serum kiri, 60 serum kanan. Gitu. Simple Bapak Ibu. Ya, jadi betul-betul manfaatkan kesempatan ini. Ya, harapan saya momentum ini tidak akan terulang karena ini leverage ya. Ya, sampai momentum di awal tahun untuk melakukan grand launching. Oke, Bapak Ibu, itu saja dari saya. Ya, hanya melengkapi saja sebetulnya ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Steven dan Bu Ririn. Ya, mereka bukan eh, komentator atau bukan sebagai orang yang hanya bicara, tapi mereka adalah seorang praktisi di Wikinara. Ya, bukan di perusahaan network yang lain sukses, tapi di Wikinara baru belum kan.
mereka adalah praktisi di Wikinara, terbukti mereka jadi seorang safir, dan terbukti mereka juga sudah mendapatkan rewardnya. Ya, ingat Bapak Ibu, reward di sini bukan mobil cicilan, ya, tapi mobil cash. Ya, jadi tidak ada, Anda sudah terima mobilnya, tinggal Anda pakai saja, ya. Bukan Anda ada kewajiban harus nggak ada. Di Wikinara semua tidak seperti itu. Wikinara semuanya yang cash-cash saja. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut Pak Stephen dan Bu Ririn. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget Pak Fili. Wah, tangannya masih ada bekas infus tuh Pak Fili, tapi menyempatkan diri untuk bisa Ya itu dedikasi memberikan biasa. ya semangat kepada kita. Close yang meriah untuk Pak Fili. Mudah-mudahan Pak Fili cepat sehat ya, Pak Fili ya. Amin, amin, amin. Insya Allah. Oke. Apalagi nih, Pak Steven? Kalau saya sih memang ya, saya kan banyak lihat ya Bu ya. Memang kalau kita mau lihat kita ke depan jadi apa, kita carilah, kita lihat aja 5 orang terdekat kita tuh apa gitu. Kalau 5 orang terdekat kita isinya ya yang negatif-negatif, ya sudah pasti kita akan jadi orang ke-6 gitu ya. Bayangin Bu ya, kemarin Bu Ririn kan sempat pamer ke saya. Saya mau ketemu Dokter Oki dipeluk katanya, gitu kan. Sorry Bu, kemarin saya di Surabaya juga sudah cupika-cupiki sama Dokter Oki. Saya juga kaget gitu kan, bayangin seorang Steven gitu kan yang biasa banget, karyawan biasa, salaman sama Dokter Oki dipeluk cupika-cupiki Bu. Jadi syarat untuk mau dicupika-cupiki ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya sama Dokter Oki, jadilah seorang safir. Siap. Tapi kemarin aku kena prank loh, Om Steven. Kenapa itu? Di kantor kan aku bikin BOP tuh, ya kan? Oh iya. Kebetulan aku lagi ngejelasin kan, ngejelasin tentang profilnya Bu Dewi. Bu Dewinya ngintip dari pintu, dikerubutin lah. Jadi nggak tahunya itu Bu Dewi ada di ruang CS gitu, baru sampai. Jadi begitu denger aku ngejelasin tentang profilnya Bu Dewi ngelongok di pintu. Disamperin lah itu sama temen-temen. Ada luar biasa. Ya, Humble jadi banget bayangin Bu Bapak Dewi. Ibu ya, kalau Bapak Ibu bisa berperingkat serius fokus di Wikinara, ya Bapak Ibu bisa mendapat ibaratnya kesempatan untuk pergi ke Bangkok, pergi ke Korea atau ke Turki bareng sama owner. Ya, jadi circle terdekat Bapak Ibu nanti para Dokter Oki, Putra Siregar, Bu Ina Rahman, Bu Dewi Bamsud. Ya, kita bisa lihat juga ke depan kita akan jadi seperti apa. Ya, kalau Dokter Oki beli rumah 200 miliar di Pondok Indah, ya saya keserempet dikit lah, 100 miliar nggak apa-apa lah Bu, kita pikir. Amin, itu nggak keserempet itu, Nah, jadi ditabrak bayangin itu. kita bisa punya circle seperti beliau-beliau ini yang luar biasa. Aduh, perjuangkanlah Wikinara ini luar biasa Bu, luar biasa. Ya kalau kita melihatnya ini adalah bisnis yang untuk jangka panjang, kemudian bisnis yang besar, ya kita juga harus berjiwa besar juga dan berpikir besar juga, gitu loh. Jadi kalau kemarin sempat sih kita sharing, ada yang nanya, Bu, kalau aku kepingin punya penghasilan 10 juta, oke, dalam waktu 6 bulan ke depan, kira-kira bisa nggak Bu? Aku jawab, bisa. Kan gitu ya. Bisa. 10 juta sebulan kecil, 6 bulan ke depan kan gitu kan. Cuman pertanyaannya, kamu mau ambil paket apa? Kamu mau kerjakan dengan cara yang seperti apa? Kan gitu. Ternyata beliau jawabnya, saya cuma punya waktu Sabtu dan Minggu, Bu, karena saya saat sekarang masih kerja kan gitu. Aku tanya, gajimu berapa sekarang? 6 juta. Berapa lama kamu udah kerja? 11 tahun. Ya, akhirnya aku bilang, ya bisa aja kamu punya penghasilan 10 juta sebulan di Wikinara dalam waktu 6 bulan ke depan. Yang penting kamu harus fokus, gitu. Harus fokus. Karena apa? Karena kerja 11 tahun aja baru dapat 6 juta kan gajinya. Sedangkan 6 bulan dia mau dapat 10 juta. Ya seharusnya logikanya dia harus kerja lebih ekstra lagi kan. Tapi nggak perlu juga kita kerja lebih ekstra lagi. Yang penting fokus, konsisten, dan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa tetap berdoa. Seperti itu. Nah, makanya
Buat teman-teman yang hari ini, kita melihatnya dari sudut pandang yang mana nih, Wikinara, kan gitu. Kalau melihatnya hanya untuk bisnis yang sampingan, ya hasilnya ya sampingan. Tapi kalau untuk bisnis yang benar-benar untuk jangka panjang, kemudian benar-benar menjadi apa ya prioritasnya kita, ya yang kita dapat ya prioritas gitu. Jadi bisnis ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kayaknya bener nggak sih Om? Betul banget, Bu. Kalau main-main, kira main-main gitu. Ya, kalau untuk coba-coba ya hasilnya ya coba-coba juga. Om kayaknya udah malam nih Om, udah jam Ya, berapa tuh? udah 2 jam juga, Bu. 9:30 ya, udah 2 jam juga ya. Jadi kesimpulannya dari apa yang disampaikan Pak Fili tadi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa menjawab semua ya. Jadi pada saat ada tim Anda yang melakukan pembelanjaan BKR untuk RO, maka Anda sponsor dan upline-upline di atasnya pun akan mendapatkan poin reward-nya, bukan hanya untuk sponsornya saja, tapi untuk semua jalur yang ada di atasnya. Maka poin-poinnya ini akan terakumulasi sampai ke atas, seperti itu ya. Kemudian untuk apa namanya uang saku 2 juta itu bukan untuk kelipatan, artinya nanti begitu udah 120 kanan kiri kita dapat 4 juta, enggak ya. Jadi kita cukup di 60 kanan kiri kita dapat 2 juta untuk uang saku ke Bangkok. Dan benar banget untuk kita bisa dapat uang saku tersebut kita harus RO juga dengan BKR, tapi kalau misalnya kita nggak ngejar 60 kanan kiri untuk kita dapetin uang saku, kita cukup dengan RO trip yang kemarin sudah kita sampaikan. Artinya BKR ini pilihan ya teman-teman. Apakah kita bisa patungan? Silahkan nanti disampaikan dengan timnya ya. Mungkin itu aja ya Pak Steven. Cukup ya? Cukup. Siap, cukup, Oke. Bu. Terima kasih Oke. banyak. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, akhirnya acara kita pada malam hari ini kita akhirin. Terima kasih banget Pak Steven atas waktunya, atas sharingnya, dan juga atas ilmunya yang sudah dibagikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan ya ilmu yang disampaikan Pak Steven memberikan motivasi buat teman-teman sehingga teman-teman juga termotivasi untuk segera bisa capai safir dan dapat Amin. reward stargazer ya. Harapan kita semua bisa sukses dan mensukseskan orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu Amin. yang bisa saya sampaikan. Saya Ririn dan juga Pak Pen, Pak Fili mohon undur diri dari hadapan teman-teman semua. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Bu Ririn, makasih Pak Fili, Bu Ririn, terima kasih banyak. Selamat istirahat. Terima kasih semua. Terima kasih semua ya. Aku NO ya.